Bab 471. Setelah membuat keputusan, Su Xiao berencana pergi ke Bangkok keesokan harinya. Namun kali ini, Su Xiao hanya membawa Ye Qian dan Chen Li, yang merupakan kekuatan dunia, sementara yang lain tidak. Rencana Su Xiao adalah jika masalah ini dapat diselesaikan tanpa kekerasan, maka ia tidak akan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Namun, jika tidak ada cara lain, Su Xiao tidak akan keberatan melakukan apapun. Terlebih lagi, dengan ketiga pencapaian mereka, bahkan dalam menghadapi masalah besar sekalipun, tidak ada ruang untuk solusi. Oleh karena itu, di bawah tatapan Wang Qiang, Su Xiao hanya membawa Ye Qian dan Chen Li ke masa lalu. "Bos, apakah Anda akan bernegosiasi dulu?" Setelah melihat rencana dan pengaturan Su Xiao, Ye Qian langsung mengerti apa yang dimaksud Su Xiao. "Tentu saja, saya tidak ingin menggunakannya tanpa pandang bulu jika saya tidak menggunakan kekerasan. Lagi pula, ada beberapa kata yang sulit diucapkan." Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk situasi di Asia Tenggara, Su Xiao tidak tahu harus berkata apa. Itu yang terbaik. Ketua klan Ye pernah berkata sebelumnya bahwa di Asia Tenggara, mereka hancur total oleh narkoba. Jadi, jika tidak ada konflik, itu yang terbaik. Ye Qian juga setuju dengan Su Xiao. Lagi pula, narkoba menyumbang 80% keuntungan ekonomi Asia Tenggara, jadi kau bisa tahu betapa buruknya situasi di sana. "Tentu saja, aku punya rasa kepatutan," kata Su sambil tersenyum. Bagi Su Xiao, Chen Li sama sekali tidak ada artinya. Ketiganya kemudian terbang langsung ke Bangkok. Ketika Su Xiao tiba di Bangkok, mereka mendapati bahwa meskipun Bangkok juga termasuk Asia, tempat itu sangat berbeda dari Tiongkok. Melihat pemandangan ini, Su Xiao tak kuasa menahan napas. "Aku tidak menyangka akan seperti ini." "Ya." Ye Qian dan Chen Li serempak. Mendengar ini, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan sedikit merenung. "Paman Ye, Paman Chen, apakah kalian belum pernah ke sini sebelumnya?" Meskipun Su Xiao tidak tertarik dengan tempat ini, bukankah Ye Qian dan Chen Li pernah ke sini? Hal ini membuat Su Xiao sedikit penasaran. "Tempat ini cukup terpencil, dan perekonomiannya kurang berkembang, jadi wajar saja kami tidak akan datang ke sini." Ye Qian berkata dengan nada sedikit malu, ini tentang sebuah negara dan wilayah, membuat Ye Qian juga merasa sedikit malu. "Yah, tempat ini memang terpencil." Su Xiao setuju dengan kata-kata mereka, tetapi dia tidak berani menjamin situasi yang sebenarnya. Lalu, Su Xiao bertiga datang ke hotel dan langsung menginap. Mereka sudah sangat memahami situasi aliansi Laut Cina Selatan. Bahkan menurut mereka, jika memungkinkan, mereka bahkan bisa menelepon langsung. Namun, agar dapat berkomunikasi lebih baik, Su Xiao memilih untuk pergi dari kota perjudian Bangkok pada malam hari. Inti aliansi Laut Cina Selatan dibangun di kota perjudian Bangkok. "Ayo istirahat. Ayo kita ke sana malam ini," kata Su Xiao kepada mereka. Meskipun mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang disebut kelelahan, untuk mendapatkan pengalaman yang cukup, lebih baik memiliki semangat yang paling sempurna. "Baik, bos." Dengan pikiran welas asih Su Xiao seperti ini, keduanya tentu tidak akan keberatan sedikit pun, bahkan akan memilih untuk tidak ragu mendengarkan. Ketika Ye Qian dan Chen Li pergi beristirahat, Su Xiao mengamati kota perjudian Bangkok dengan hati-hati. "Sistem, apa kau yakin di mana ada sistem seperti milikmu?" Alasan mengapa Su Xiao tidak memilih masa lalu adalah karena sistem tiba-tiba mengeluarkan suara, yang membuat Su Xiao harus menunda pengaturannya. Bahkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik, Su Xiao juga memilih untuk memprioritaskan penyelesaian masalah sistem. "Tidak mungkin sistem yang sama denganku. Aku sistem yang unik. Hanya ada napas sepertiku." Menghadapi keraguan Su Xiao, sistem Gao Leng pun langsung bersuara untuk melindungi hak dan kepentingannya. Akhirnya, setelah mendengar kata-kata ini, Su Xiao masih ragu, tetapi ia tidak banyak bertanya, hanya terus bertanya. "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Su Xiao sambil tersenyum tipis. "Aku akan pergi dan melihat apa makhluk yang memiliki napas yang sama denganku itu." Sistem dengan cepat berkata kepada Su Xiao bahwa jika Su Xiao tidak mau, ia akan melepaskan tugas untuk melepaskan Su Xiao. "Sudah pergi, lalu. Bisakah kau mengeluarkan orang lain itu?" Su Xiao menatap sistem dengan curiga, yang membuat sistem merasa marah. "Kenapa aku tidak bisa? Aku sistem yang unik." "Baiklah, kita akan ke sana nanti malam." Su Xiao juga cukup emosional tentang sistem yang sangat membantunya, jadi Su Xiao segera menenangkan sistem. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, sistem pun segera tenang, katanya kepada Su Xiao. "Jika aku punya kesempatan kali ini, aku mungkin juga akan meningkatkannya, dan kau akan mendapatkan lebih banyak keuntungan." Sistem secara alami mengetahui pikiran Su Xiao. Dengan ide-ide bagus Su Xiao, sistem secara alami akan membuat keputusan yang lebih menguntungkan bagi sistem. "Tingkatkan." Su Xiao, yang sangat ingin menangkap dua kata kunci itu, langsung bertanya.
Masih bisakah kau meningkatkan? Sistem ini sudah seperti ini sejak ia mengikuti Su Xiao. Su Xiao tidak tahu bahwa sistem ini bisa ditingkatkan. Tentu saja, aku juga sejenis kehidupan. Tentu saja, aku bisa ditingkatkan. Lalu kenapa kau tidak bilang kau butuh kehidupan? Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Mendengar ini, Su Xiao langsung bertanya dengan penuh semangat. Sistem ini tentang kesejahteraan seseorang. Jika sistem ini bisa eksis dengan lebih sempurna, Su Xiao akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu sistem ini ditingkatkan. Lupakan saja, kau tidak bisa menemukannya. Tidak ada yang bisa tahu apa yang bisa kutingkatkan tanpa induksi sistematis. Suara sistem terdengar, yang membuat Su Xiao mengurungkan niat untuk meningkatkan sistem ke tingkat tertinggi. Artinya, kali ini kau merasakan keberadaannya, ia bisa membiarkanmu meningkatkan keberadaannya. Makna yang diungkapkan oleh sistem membuat Su Xiao merasa sedikit bersemangat. Mereka bahkan tidak khawatir sistem akan mengubah keputusan mereka. Tentu saja, semua malam berlalu begitu saja. Baiklah, aku akan ke sana nanti malam. Su Xiao tidak meragukan pengaturan sistem ini. Selama dia bisa menangani urusannya sendiri dengan lebih baik, bahkan jika dia menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, sistem ini tetap ada. Hari mulai gelap, dan Su Xiao beserta istrinya tiba di Bangkok. Berbeda dengan situasi lain yang awalnya sunyi, suasana di sini menjadi gelisah. Su Xiao dan ketiganya masuk dengan mudah. Setelah memasuki aula, suasana bising langsung menenggelamkan mereka bertiga. Ye Qian selalu tinggal di tempat yang tenang dan damai. Menghadapi tempat yang sangat bising seperti ini, Ye Qian tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Bos! Ye Qian menatap kerumunan di aula, dan kegembiraan yang tak terkendali terpancar di wajah mereka. Ada sekelompok orang mabuk di sudut, sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa. Masuk dan lihatlah. Su Xiao tersenyum dan berjalan dengan tenang di aula, dan kerumunan yang hiruk-pikuk di sekitarnya membentuk kontras yang tajam, membuat petugas keamanan di sekitarnya juga harus fokus padanya. Menghadapi kebisingan di depannya, Su Xiao diam-diam berkomunikasi dengan sistem di dalam hatinya. Sistem itu tampak berjalan tanpa tujuan, tetapi sebenarnya berjalan sesuai dengan tuntutan sistem. Ye Qian berpikir bahwa Su Xiao telah membuat rencana dan pengaturan di dalam hatinya dan langsung mengikuti Su Xiao secara spontan. Tidak boleh masuk. Ketiga orang itu tiba di koridor yang sepi, lalu tiba-tiba muncul dua pria kekar berpakaian hitam, menghalangi jalan mereka. Aku mencari pemimpin Laut Cina Selatanmu. Su Xiao memilih datang ke sini, tentu saja karena ia tahu bahwa disinilah para pemimpin aliansi Laut Cina Selatan sering berada. Agar dapat menemukan apa yang dibutuhkan sistem dengan lebih baik, Su Xiao pun mengikuti kata-kata itu. Maaf, tidak ada orang di sini. Menghadapi masalah Su Xiao, kedua orang itu sama sekali tidak memandang mereka dengan aneh, yang membuat Su Xiao pusing. Kita harus masuk. Su Xiao menatap kedua pria yang menghalangi jalan di depannya, dan hatinya terasa sangat marah. Ditambah dengan raungan sistem yang terus-menerus di dalam hatinya, Su Xiao segera tahu bahwa apa yang dibutuhkan sistem ada di sana. Tidak boleh masuk. Menghadapi sikap keras Su Xiao, mereka juga tangguh. Melihat situasi ini, Su Xiao segera memberi isyarat kepada Chen Li. Atas isyarat Su Xiao, Chen Li segera melangkah maju, mengangkat kedua pria kuat yang waspada itu, dan melemparkan mereka ke belakang. Bos, silakan masuk. Su Xiaowei mengangguk dan masuk dengan wajah dingin. Kau! Melihat Su Xiao dan yang lainnya hendak masuk, kedua pria kuat itu berteriak. Namun, tanpa menunggunya selesai, Chen Li sedikit mengepalkan tangannya, sehingga mereka tak bisa bicara lagi. Su Xiao tentu saja mengabaikan Chen Li, lalu langsung mendorong pintu dan masuk. Setelah masuk, Su Xiao menatap ruangan kosong di dalam dan mengerutkan kening. Namun Su Xiao tidak banyak bicara, jadi ia langsung masuk. Bagian depan, batu giok paling depan, Rui, ambillah, ambillah. Setelah memasuki ruangan, sistem di dalam hati Su Xiao seperti bebek, mengeluarkan banyak suara. Su Xiao terpaksa menahan suara dan ketidaksabaran di dalam hatinya, dan di bawah desakan sistem yang terus-menerus, ia berjalan ke depan. Melihat Rui giok putih di atas meja teh, Su tersenyum dan mengambilnya. Bab 472. Setelah Su Xiao memegang Rui giok putih yang halus dan lembut di tangannya, sistem segera diam. Bos! Melihat Su Xiao memegang Rui giok yang berdiri diam, Ye Qian memanggil dengan rasa ingin tahu. Baiklah. Su Xiao dengan santai menyapa Ye Qian. Melihat Su Xiao seperti ini, Ye Qian tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di belakang Su Xiao dengan waspada. Bagaimana dengan sistemnya? Su Xiao terus memanggil sistem dalam hatinya dan berharap sistem memberinya jawaban. Baiklah. Setelah beberapa saat, suara sistem mulai berdering perlahan. Bagaimana kabarnya? Mendengar suara sistem, Su Xiao langsung menghela napas lega.
Jika sistem tidak bersuara untuk waktu yang lama, Su Xiao tidak tahu harus berbuat apa. Peningkatan sudah selesai. Aku perlu tidur selama 2 hari. Dalam 2 hari, aku akan memberimu kejutan besar. Sistem menghilang setelah memberitahu Su Xiao. Mendengar ini, Su Xiao menghela napas sedikit, tetapi tidak banyak bicara. Selama ia bisa merasakan sistem di dalam hatinya, Su Xiao tak akan khawatir. Ayo, temui pemiliknya di sini. Su Xiao mengangkat kepalanya dan berkata pada Ye Qian. Ketika Su Xiao dan yang lainnya keluar dari aula kecil, aliansi Laut Cina Selatan yang sedang naik daun juga datang. Siapa kau? Pemimpin itu, mengenakan berbagai kostum aneh, tampak seperti penjahat. Namun, Su Xiao dan yang lainnya tidak mengendurkan kewaspadaan mereka, karena mereka melihat bahwa kultivasi pria ini sangat kuat untuk mengubah dunia. King Gang, Su Xiao. Melihat ini, Su Xiao segera melangkah maju dan menatap pengunjung itu dengan sedikit dingin. Su Xiao sudah tahu tentang orang di depannya ini dari informasi sebelumnya. Zheng Hua, yang juga dikenal sebagai orang tertinggi di Asia Tenggara, adalah pemimpin aliansi Laut Cina Selatan. Su Xiao juga dengan saksama memeriksa informasi Zheng Hua, tetapi ia tidak menyangka Zheng Hua adalah orang seperti itu. Tentu saja, Su Xiao tidak bertatap muka dengan orang lain. Tentu saja, melihat Zheng Hua seperti ini, Su Xiao juga merasa tatapannya cukup tajam. Tiba-tiba, Su Xiao langsung mengungkapkan asal-usulnya. Mendengar kata-kata Su Xiao, Zheng Hua dan sekelompok orang di belakangnya tiba-tiba mengubah raut wajah mereka dan menatap Su Xiao dengan waspada. Apa yang kau lakukan di sini? Zheng Hua fasih berbahasa Mandarin dan sesekali melihat ke arah Ye Qian dan Chen Li di belakang Su Xiao. Demikian pula, sebagai orang kuat di Huafan, bagaimana mungkin Zheng Hua tidak menyadari bahwa prestasi Su Xiao bukanlah prestasinya sendiri. Tiba-tiba, ketiga orang kuat ini berada di Bangkok, tetapi mereka masih berada di markas mereka. Zheng Hua tiba-tiba merasa betapa keras kepalanya dirinya sebagai pemimpin aliansi Laut Cina Selatan. Kudengar kau telah membentuk aliansi Laut Cina Selatan, jadi aku ingin melihatnya. Su Xiao menatap sekelompok orang di depannya dengan tatapan dingin. Jika mereka tidak tiba-tiba membentuk apa yang disebut aliansi Laut Cina Selatan, Su Xiao tidak akan datang ke sini dalam kesulitan seperti ini. Karena itu, Su Xiao menatap mata orang-orang ini, semuanya dengan sedikit rasa tidak enak. Di hadapan emosi Su Xiao yang terus terang, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Meskipun aku tahu itu, ada banyak alasan untuk apa yang ingin mereka lakukan. Ternyata pemimpin geng hijau ada di sini. Aku tidak tahu apakah pemimpin geng hijau ada di sini. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Di sisi lain, Su Xiao tentu saja tidak sopan, dan langsung berkata langsung. Katanya aliansi Laut Cina Selatan yang kau sebut-sebut itu untuk melawan keberadaan King Gang kita. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya membuat keributan seperti itu. Su Xiao sama sekali tidak sopan di hadapan Zheng Hua. Di hadapan orang yang selalu melawannya ini, Su Xiao tentu saja tidak akan bersikap sopan. Dan menurut Su Xiao, sesopan apapun dia, orang-orang ini mungkin tidak mau menerimanya. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Su Xiao mau memahami hal ini? Apa maksudmu? Mendengar kata-kata Su Xiao, Zheng Hua menatap Su Xiao dengan marah dan bertanya. Jelas aku ingin segera mengakhiri aliansi Laut Cina Selatan yang disebut-sebut itu. Menghadapi kemarahan Zheng Hua, Su Xiao tampak sangat tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menyadari apa yang dia maksud. Konyol. Zheng Hua menatap Su Xiao dan langsung merasa Su Xiao sedang membicarakan hal-hal fantastis. Jika bukan karena Ye Qian dan Chen Li yang takut akan kematian Su Xiao, seorang biksu yang baru saja menerobos dunia, tidak akan takut dan khawatir dengan caranya. Sepertinya kau tidak mau. Su Xiao menatap wajah Zheng Hua yang memerah, masih tampak memberontak, saling melirik, jelas tidak bermaksud untuk menatap mata satu sama lain. Nak, jangan terlalu banyak bicara. Anda tahu bahwa kebanyakan orang yang mengatakan ini tidak berumur panjang. Petik 2. Melihat penampilan Su Xiao yang arogan, Zheng Hua menatapnya dengan marah. Katakan padaku, bagaimana kau ingin membubarkan aliansi Laut Cina Selatan? Su Xiao tidak menyangka akan terus memperhatikan pikiran Zheng Hua, dan langsung bertanya kepada Zheng Hua dengan wajah tenang. Namun, sikap Su Xiao yang tidak biasa membuat Zheng Hua merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Zheng Hua menatap Su Xiao dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Selama kau bubar, aliansi Laut Cina Selatan akan bubar. Setelah memahami pikiran dan perasaan Su Xiao, Zheng Hua langsung mengajukan ide yang aneh. Tidak mungkin. Atas perkataan Zheng Hua, Su Xiao menolak tanpa ragu. Kalau begitu aku tidak setuju. Melihat sikap keras Su Xiao, Zheng Hua langsung menunjukkan sikapnya. Sepertinya kau bersulang, bukannya minum. Su Xiao melihat sikap keras Zheng Hua, dan langsung berkata dengan dingin. Setelah itu, Su Xiao segera berjalan menuju Zheng Hua.
Gengsi orang-orang kuat di dunia membuat Zheng Hua dan yang lainnya tidak berani menghadapinya. Selain Zheng Hua, yang juga berasal dari Hua Fanjing, yang lain bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan Ye Qian dan Chen Li, yang berada di belakang Su Xiao, merasa luar biasa ketika mereka melihat momentum Su Xiao. Mereka tidak menyangka bahwa Su Xiao telah memadatkan seluruh hidupnya ke tingkat angan-angan yang lembut, dan bahkan hampir mencapai titik kembali ke alam. Ini membuat Ye Qian dan Chen Li, yang telah menyaksikan Su Xiao tumbuh hingga titik ini, merasa luar biasa. Ekspresi Ye Qian juga segera menjadi lebih tegas, untuk mengikuti ide Su Xiao, juga tidak memiliki perubahan. Chen Li, di sisi lain, mulai ragu-ragu tentang pilihannya. Dia tidak tahu apakah pilihannya benar atau tidak. Su Xiao tidak tahu pikiran dan pikiran kedua bawahannya. Saat ini, dia hanya ingin menyingkirkan Zheng Hua sesegera mungkin. Jika Zheng Hua disingkirkan, apa yang disebut aliansi Laut Cina Selatan secara alami akan hancur tanpa serangan. Hanya ada satu aliansi, dan hanya ada satu orang kuat yang dapat mengubah dunia. Entah bagaimana sistem ini bisa berpikir bahwa aliansi Laut Cina Selatan bahkan lebih baik daripada King Bang. Tepat ketika Su Xiao sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah, seorang pria gemuk berkemeja ungu di belakang Zheng Hua keluar dari kerumunan. Salah satu wajahnya mengerut, tidak mau menatap Su Xiao, lalu tersenyum dan mengangguk. Bos Su, kurasa kau hanya butuh 2 orang untuk datang ke sini, dan kau ingin berdiskusi dengan ramah. Kalau begitu, kita duduk dan bicara baik-baik, ya. Su Xiao menatap pria gemuk yang tampak tidak terpengaruh dan bertanya dengan sedikit ragu. Siapa kau? Meskipun Su Xiao tidak tahu menahu soal diskriminasi, jika orang biasa saja bisa datang dan berbicara, Su Xiao terlalu malas untuk memperhatikannya. Yang terpenting, seberapa sering pun kau berbicara dengan orang seperti itu tidak akan berhasil. Jika bukan karena ketidakpuasan Su Xiao setelah melihat Zheng Hua berbicara dengan pria gemuk itu, ia pasti terlalu malas untuk berbicara dengannya. Aku bos kota judi Bangkok, Jin Pang. Su Lao berteriak bahwa aku gendut. Ayo masuk dan duduk, oke. Jin Pangzi masih menatap Su sambil tersenyum, bahkan sedikit menyanjung. Mendengar ini, Su Xiao tidak menjawab langsung, tetapi bertanya dengan lemah. Bisakah kau menjadi pemimpin aliansi Laut Cina Selatan? Kali ini, Su Xiao hanya ingin menyelesaikan masalah aliansi Laut Cina Selatan sesegera mungkin. Ia tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang tidak penting. Meskipun pria gemuk emas ini adalah tokoh terkenal, setidaknya di Bangkok, ia adalah seorang pemberontak. Kota perjudian Bangkok, salah satu tempat wisata utama di Bangkok, baru mendapatkan status tersebut setelah Jin Pangzi mewarisinya. Dan yang paling luar biasa adalah Jin Pang hanyalah orang biasa tanpa prestasi. Di antara semua orang, ia mampu mengembangkan kota perjudian Bangkok hingga seperti sekarang ini. Yang membuat Su Xiao memperhatikan adalah meskipun kota perjudian Bangkok adalah klub kota perjudian, kota itu tidak menjual narkoba. Tentu saja, kota itu tidak akan menolak orang lain yang membawa narkoba. Hal ini juga membuat Jin Pangzi terkenal di Asia Tenggara, setidaknya di kalangan keluarga guru di Tiongkok. Karena itu, setelah mengetahui identitasnya, Su Xiao tidak meremehkannya karena identitas dan kekuatannya. Jika Jin Pangzi tidak bisa menjadi pemimpin aliansi Laut Cina Selatan, Su Xiao terlalu malas untuk terus terlibat dengan pihak lain. Ya, dia bisa. Zheng Hua terdiam mendengar suara Jin Pang. Tentu saja, raut wajahnya tidak terlalu baik, tetapi dia sama sekali tidak membantah Jin Pang. Bahkan setelah pertanyaan Su Xiao, Zheng Hua langsung membela diri. Hal ini membuat Su Xiao tersenyum tipis. Bab 473. Baiklah, tunjukkan jalannya. Setelah mendengar bahwa Jin Pang bisa menjadi tuannya, Su Xiao melirik Jin Pang. Meskipun Jin Pangzi terlihat jauh lebih sulit daripada Zheng Hua, setidaknya Jin Pangzi adalah orang yang dapat berkomunikasi dengan lancar, tidak seperti Zheng Hua. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu, semuanya salah. Silakan, beberapa dari kalian, masuklah. Menghadapi sikap Su Xiao Luao, Jin Pangzi tidak menunjukkan ketidakpuasan. Wajahnya selalu dipenuhi senyum tulus, orang-orang terlihat seperti orang jujur pada umumnya. Namun, Su Xiao tidak akan memperlakukannya sebagai orang jujur yang tidak berbahaya hanya karena ketulusan pihak lain. Hanya karena dia adalah orang biasa tanpa paksaan, dia dapat membuat Zheng Hua, orang yang kuat, patuh, yang sudah membuat Su Xiao merasa ada yang salah. Oleh karena itu, dalam menghadapi pria gemuk emas, Su Xiao juga sangat waspada, khawatir jika dia tidak hati-hati, dia akan dibawa ke parit oleh pria gemuk emas. Bos Su, alasan kita membentuk aliansi Laut Cina Selatan adalah karena kita menghadapi kesulitan. Kalau tidak, kita akan tiba-tiba ingin menggabungkan usaha leluhur kita. Setelah duduk, Jin Pang tidak menyerah, dan langsung berkata kepada Su Xiao dengan malu. Mendengar ini, Su Xiao tertawa serius. Meskipun sistem mengatakan bahwa alasan pembentukan aliansi Laut Cina Selatan adalah karena pertumbuhan Geng Qing telah mengancam perkembangan Asia Tenggara.
Namun dari sudut pandang Su Xiao, hal itu tidak sesederhana itu. Belum lagi ada ratusan organisasi di Asia Tenggara, akan membutuhkan banyak waktu untuk menyatukan mereka. Perkembangan Geng Qing hanya dalam 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, Su Xiao tidak mengerti munculnya aliansi Laut Cina Selatan. Ceritakan padaku. Meskipun Su Xiao sedikit percaya pada kata-kata Jin Pangzi, dia tidak akan gegabah mengatakan persyaratannya sendiri sebelum semuanya diputuskan. Apakah Bos Su tahu tentang Festival Hitam di paruh kedua tahun ini? Melihat Su Xiao bersedia mendengarkan penjelasannya, Pangzi Jin langsung mengucapkan istilah yang membuat Su Xiao agak aneh. Festival Hitam. Su tersenyum dan menatap Pangzi Jin dengan curiga. Ia tidak tahu mengapa ia tiba-tiba menyebutkan hal yang tidak relevan ini. Ya, sudah. Namun Su Xiao hanya mengangguk kecil dan mengangguk. Hampir 100 organisasi di Asia Tenggara tidak pernah mengikuti Festival Hitam selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya kami ingin menyatukan semua organisasi di Asia Tenggara untuk membentuk aliansi dan pergi ke Festival Hitam. Melihat Su Xiao mengangguk, Jin Pangzi tidak lagi bersembunyi. Ia segera memberitahu Su Xiao alasannya. Lalu, mengapa kau memilih hari itu? Su Xiao bertanya dengan sedikit bingung. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik pada hari itu. Mengapa mereka memilih hari ketika mereka bertarung langsung dengan kelompok Yamaguchi, atau bahkan membiarkan tugas mereka sendiri tidak selesai? Tentu saja, hal yang paling menjengkelkan bagi Su Xiao adalah alasan terakhir. Itu hanya kebetulan. Kami tidak menyangka kau akan memilih hari itu untuk bertarung, Bos Su. Jika bisa, kami tidak akan pernah memilih hari itu. Menghadapi pertanyaan Su Xiao, meskipun Jin Pangzi tidak tahu mengapa Su Xiao begitu peduli dengan waktu itu, Jin Pangzi pun menjelaskannya dengan cepat. Perlu diketahui bahwa persiapan awal aliansi mereka telah berlangsung beberapa tahun, dan keputusan akhir baru di awal tahun ini. Setelah beberapa bulan integrasi, akhirnya hari pelantikan telah ditentukan. Meskipun dua sekte terkuat di Asia, Qingbang dan Yamaguchi, tidak ingin bersaing dengan mereka. Namun, kita tidak akan pernah memilih waktu ini. Perlu diketahui bahwa masalah internal mereka belum sepenuhnya terselesaikan. Bagaimana kita bisa memiliki modal untuk bersaing dengan Qingbang? Namun, sikap Su Xiao juga membuat Jin Pang memiliki firasat buruk. Karena sikap Su Xiao selalu terbuka untuk ikut campur dalam masalah ini. Mereka bahkan tidak punya ruang untuk menolak. Ketika Su Xiao melihat situasi seperti itu, ia langsung berpikir sejenak. Sangat ingin mengajukan pertanyaan kunci. Apakah maksudmu aliansi Laut Cina Selatan tidak akan dibatalkan sebelum penyelamatan kekuatan hitam selesai? Su berkata sambil tersenyum pelan, menatap tatapan pria gemuk kemasan itu, meskipun dengan sedikit bahaya. Setelah kita mencalonkan diri untuk Festival Hitam, kita pasti akan membubarkan aliansi, dan aliansi sementara kita hanya akan bertahan sampai saat itu. Jin Pangzi tidak menyembunyikan krisis dalam aliansi Laut Cina Selatan. Lagi pula, selama ia punya mata, ia bisa melihat masalah dalam masalah ini. Su Xiao mendengar kata-kata Jin Pang dan langsung merenung. Dilihat dari kata-kata Jin Pangzi, jelas mustahil bagi mereka untuk membubarkan aliansi Laut Cina Selatan. Namun Su Xiao tidak mau menyerah begitu saja. Meskipun tugas yang dirilis sistem tidak diberi batas waktu, Su Xiao tetap ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Berdasarkan praktik sistem sebelumnya, hanya satu tugas yang akan dirilis, yang berarti jika Su Xiao tidak menyelesaikan tugas ini, ia tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas berikutnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Qingbang untuk melampaui aliansi Laut Cina Selatan dan menjadi organisasi geng pertama di Asia. Su langsung tersenyum menatap pria gemuk emas itu, dan berkata dengan ringan. Tapi kau, aliansi Laut Cina Selatan, dikatakan sebagai yang pertama di Asia. Su Xiao akhirnya mengajukan pertanyaan yang sangat krusial ini, yang juga merupakan pertanyaan yang paling menjengkelkan baginya. Bagaimana mungkin? Ketika Jin Pangzi mendengar kata-kata Su Xiao, ia langsung memanggil dan menatap Su Xiao dengan tidak percaya. Di saat yang sama, Jin Pang juga samar-samar mengerti mengapa Su Xiao harus datang jauh-jauh ke sini, mungkin juga demi reputasinya di Asia. Dengan waktu dan detail pembentukan Qingbang, mungkin Qingbang adalah yang pertama di dunia, tetapi juga yang pertama di Asia. Memang pantas untuk memulai dengan kemampuan mereka menghancurkan kelompok Sankou. Namun, sekarang mereka telah direbut oleh aliansi mereka yang tiba-tiba terbentuk. Tentu saja, geng hijau tidak akan mau melakukannya. Sekalipun berada di puncak upacara hitam, Qingbang akan kalah dari aliansi Laut Cina Selatan. Memikirkan hal ini, Jin Fat langsung merasa sedikit lega. Selama Su Xiao tidak datang ke sini secara khusus untuk memprovokasi aliansi Laut Cina Selatan atau membuat masalah, itu akan menjadi keberuntungan. Meskipun ia juga ingin aliansi Laut Cina Selatan menjadi yang pertama di Asia, ketika ia memikirkan kelompok Yamaguchi, ia langsung menekan pikirannya. Kalau tidak, aliansi Laut Cina Selatan kita akan mengeluarkan pernyataan bahwa aliansi Laut Cina Selatan kita jelas lebih rendah dari Qingbangmu, oke.
Dengan begitu, aliansi Laut Cina Selatan tidak akan lagi menjadi yang pertama di Asia. Setelah mengetahui inti permasalahannya, Pang Zijin segera memberikan solusi yang tampaknya sempurna. Su Xiao mendengar kata-kata Jin Pang, merenung sejenak, lalu berkata, "Tidak mungkin. Kenapa tidak? Bukankah ini menunjukkan arti aliansi Laut Cina Selatan kita?" Jin Pangzi mendengar penolakan Su Xiao tanpa ragu, dan langsung bertanya dengan sedikit bingung. "Ayo kita kirim orang dari kedua belah pihak untuk bertanding. Hanya dengan cara ini kita bisa menunjukkan bahwa Kingbang kita benar-benar yang pertama di Asia." Petik 2. Su tersenyum segera berkata ringan. Setelah mendengar usulan Pang Zijin, Su Xiao juga merasa itu cukup masuk akal, tetapi setelah memikirkannya, aku khawatir sistem tidak akan menyetujuinya. Jadi untuk rencana hari ini, hanya dengan benar-benar mengalahkan aliansi Laut Cina Selatan, Kingbang, nomor 1 di Asia, dapat benar-benar layak. Mendengar senyum Su, senyum di wajah Jin menjadi kaku. Awalnya, dia mengakui bahwa dia tidak sebaik geng hijau, yang membuatnya sangat sulit. Su Xiao tidak hanya tidak mau menerimanya secara langsung, tetapi juga menginjak-injak wajah mereka untuk melakukan apa yang disebut kompetisi. Dalam hal kekuatan, geng hijau pada dasarnya mengalahkan mereka. Apalagi yang bisa mereka katakan? "Aku tidak tahu apa yang ingin kau lawan, Bos Su." Wajah pria gemuk kemasan itu juga tidak bisa menahan sedikit rasa dingin, tetapi berpikir tidak dapat menyinggung Su Xiao, juga hanya bisa dengan paksa menekan amarah di hatinya. "Kau yakin? Menurut kompetisi tunggal, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, dalam hal ini, itu tidak menindasmu." Su Xiao tentu saja tidak memperhatikan wajah Jin Pang saat ini. Kalaupun dia memperhatikan, Su Xiao mungkin tidak akan peduli. Lagi pula, dengan kekuatannya, meskipun dia menindas Jin Pang, mereka pantas mendapatkannya. "Tidak apa-apa. Kalau sudah yakin, kita beritahu Bos Su, ya," kata pria gemuk emas itu kepada Su Xiao dengan nada yang agak sopan. Awalnya, Jin Pang masih ingin berteman dengan Su Xiao. Atas saran Su Xiao, dia langsung mengurungkan niatnya. Hal itu benar-benar memalukan baginya. "Baiklah, beritahu aku kalau kau mau. Sebelum besok, tidak masalah." Su Xiao tersenyum dan menatap pria gemuk emas itu, dengan nada mengancam. Meskipun Su Xiao juga tahu bahwa permintaannya agak mengancam, siapa yang membiarkan mereka memilih hari itu? Singkatnya, mereka hanya bisa menyalahkan nyawa mereka. Ancaman Su Xiao, Jin Pangzi juga mengerti, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk pada Su Xiao. "Baiklah, kami akan memberikan pertanggungjawabannya besok." Setelah menertawakan Su, pria gemuk itu bergegas pergi. Meskipun Pang Zijin memiliki status tinggi dalam aliansi Laut Cina Selatan, bahkan dapat dikatakan bahwa aliansi Laut Cina Selatan ini dipromosikan oleh Pang Zijin, dan Zheng Hua hanyalah perwakilan di hadapannya. Namun, dalam menghadapi masalah reputasi aliansi Laut Cina Selatan seperti itu, Pang Zijin tidak berani gegabah menyetujuinya, dan pengakuan kekalahan sebelumnya menunjukkan bahwa itu adalah konsesi terbesar yang bisa ia berikan dalam tugasnya. Bab 474. Namun, Jin Pang tidak menyangka Su Xiao akan begitu gigih sehingga Jin Pang harus menghubungkan semua orang. Setelah Jin Pang pergi, Su Xiao dan ketiganya duduk di aula kecil untuk sementara waktu. Kemudian, Su Xiao berkata, "Mengapa kamu tidak keluar dan bersenang-senang?" Kebisingan di aula terdengar dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Selain itu, ketika dia maju, dia melihat pemandangan yang ramai, yang membuat Su Xiao merasa sedikit bersemangat. Itu tidak bagus. Ketika Chen Li mendengar saran Su Xiao, dia mengerutkan kening. Dia adalah seorang biksu kuno, dan dia tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Namun, Ye Qian sangat mendukung usulan Su Xiao. Sekalipun dia tidak setuju, dia tidak akan menentangnya karena Su Xiao adalah bosnya. "Tentu saja, Saudara Chen, kamu bisa beristirahat di sana." Ye Qian tahu sesuatu tentang temperamen Chen Li. Mengetahui bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, dia segera mengajukan solusi untuk keduanya. "Kalau Paman Chen tidak suka, dia bisa istirahat di sini. Benar-benar tidak enak. Dia juga bisa jalan-jalan. Suasana malam di sini berbeda. Berbeda pula dengan situasi di Tiongkok." Setelah mendengar penolakan Chen Li, Su Xiao menyadari bahwa usulannya kurang tepat. Untungnya, Ye Qian memberikan solusi untuk kedua masalah tersebut. Tiba-tiba Su Xiao berkata dengan tergesa-gesa, "Biarkan Chen Li juga bisa tenang." Setelah melihat kekuatan utama aliansi Laut Cina Selatan, Su Xiao dan yang lainnya tidak akan ragu sedikitpun. Bahkan Su Xiao sendiri memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa mundur dari sini. "Kalau begitu aku akan menunggumu di sini." Chen Li ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Baiklah, Paman Chen akan istirahat di sini." Setelah berbincang singkat dengan Chen Li, Su Xiao dan Ye Qian berjalan keluar dari aula kecil. Setelah meninggalkan aula kecil, Ye Qian berkata dengan nada meminta maaf. "Bos, Chen Li memang kuno.
Dia bahkan percaya pada seni bela diri kuno, jadi terkadang dia tidak tahu banyak tentang beberapa hal duniawi. Meskipun Chen Li tidak berencana untuk mengikuti Kai Su Xiao, Ye Qian tidak ingin Chen Li memiliki kesan buruk di sini, jadi dia banyak bicara dan menjelaskan beberapa patah kata. Seni bela diri kuno. Su Xiao mendengar kata-kata Ye Qian dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Pada zaman kuno, ketika aura mendidih, cara dan metode para praktisi seni bela diri itu hanya untuk kultivasi, dan mereka tidak peduli dengan hal-hal lain. Itu adalah pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Ketika Ye Qian membicarakannya, ia hanya bisa menghela napas. Jelas, apa yang disebut perintah itu membuatnya merasa tak berdaya. Setelah mendengar kata-kata Ye Qian, Su Xiao langsung kehilangan akal. Pasti sangat sulit. Su Xiao berkata dengan santai, tetapi juga tidak memikirkan hal ini. Mungkin mereka sedang bersenang-senang. Ye Qian juga melihat bahwa Su Xiao hanya bertanya dengan santai, dan langsung tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian mereka keluar menuju aula yang ramai. Melihat suasana yang bahkan lebih ramai dari sebelumnya, Su Xiao juga memiliki beberapa ide yang bersemangat. Taruh saja di kepalaku, dan Paman Ye akan bermain dengannya. Su Xiao memberikan kartu hitam di tempat penukaran chip, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan memanfaatkan bos." Ye Qian tidak menolak, dan pelayan segera menukar satu chip, mengikuti Su Xiao di belakang, berniat bermain dengan dua chip. Setelah mendapatkan chip, Su Xiao langsung berjalan menuju berbagai meja. Melihat semua jenis permainan, ada juga keinginan untuk mencoba di hatinya. Mungkin tidak bisa dibandingkan dengan kota judi Macau atau Las Vegas, tetapi lebih ramai daripada tempat lain. Karena itu, Su Xiao juga berencana untuk bersenang-senang hari ini. Pukul 21, Su Xiao melakukannya dengan santai. "Kakak, baru di sini." Melihat Su Xiao duduk dengan gegabah, Su Xiao bertanya kepada lawan mainnya dengan sedikit provokasi. "Coba saja untuk pertama kalinya." Su Xiao tidak menyembunyikannya. Bagi mereka, judi hanya bisa dianggap sebagai bentuk kesenangan, dan tentu saja mereka tidak akan terlalu menikmatinya. "Kakak menyarankanmu untuk bermain dengan ukuran dulu, agar tidak kehilangan celanamu pada akhirnya." Orang bergigi kuning di seberang berkata dengan nada meremehkan setelah mendengar Su Xiao mengakuinya. "Coba lagi." Su Xiao tidak menghiraukan provokasi lawan bicaranya, langsung meletakkan keping-keping di atas meja, dan berkata dengan lemah. "Hanya ini. Awalnya, aku ingin mengolok-olok Su Xiao ketika melihat dia hanya mengeluarkan beberapa keping. Setelah Su Xiao kehilangan ketenangannya, tentu saja dia memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Namun, ketika ia melihat bahwa semua chip yang dikeluarkan Su Xiao berwarna ungu tua, yang melambangkan jutaan, itu berarti chip yang dikeluarkan Su Xiao setidaknya bernilai jutaan, bahkan puluhan juta. "Tuan, apakah Anda perlu mengganti chip?" Saudara yang memiliki lisensi, jelas tidak menyangka bahwa Su Xiao bahkan langsung mengeluarkan chip dalam jumlah terbesar, biarkan dia memilikinya meskipun rugi. "Dan blackjack ini, aku sudah melihatnya 2 kali, dan aku tahu cara bermainnya. Kecuali untuk taruhan besar, hanya sedikit orang yang akan memasang chip sebanyak itu. Tidak, bertaruhlah sebanyak itu saja." Su Xiao tidak peduli dan berkata bahwa jutaan chip itu bukanlah hal yang kecil bagi Su Xiao. "Jika bukan karena Su Xiao belum pernah bermain sebelumnya, aku khawatir Su Xiao tidak akan memilih blackjack yang paling sederhana." Pemain di seberang Su Xiao, setelah melihat Su Xiao mengeluarkan chip-chip ini, langsung berbalik dan pergi. Entah dia punya chip sebanyak itu atau tidak, kalaupun ada, dia enggan berjudi. "Aku khawatir Tuan Muda harus menunggu sebentar. Sekarang tidak ada yang mampu membeli chip sebanyak Tuan Muda." Pelayan itu, melihat Su Xiao yang tidak mengikuti akal sehat, juga merasa tidak berdaya. Bermain begitu besar, bukan tanpa alasan, tetapi juga tidak akan bermain di aula, dan tidak akan menjadi pemula untuk bermain. "Tunggu sebentar," kata Su sambil tersenyum. Namun, setelah menunggu sekitar 1/4 jam, tidak ada seorang pun yang mau duduk di hadapan Su Xiao untuk berjudi, kecuali mereka yang datang untuk bersenang-senang. Hal ini membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Pelayan itu juga melihat situasi yang memalukan dan langsung berkata dengan sedikit ramah. "Tuan, mengapa Anda tidak pergi ke lantai 2 untuk bermain? Orang-orang di aula pada dasarnya tidak bisa menawarkan harga ini." Su Xiao mendengar kata-kata pelayan itu, tetapi juga langsung tak berdaya sejenak, lalu bertanya. "Tidak adakah yang bisa dimainkan? Apakah tidak terbatas?" Mendengar pertanyaan Su Xiao, pelayan itu berpikir sejenak dan berkata kepada Su Xiao. "Tuan, Anda bisa bermain dengan poin besar dan kecil, atau berjudi. Itu tidak dibatasi oleh perjudian. Untuk perjudian seperti ini, pada dasarnya, chip kedua belah pihak harus sama." Pelayan itu juga khawatir Su Xiao tidak senang di sini, jadi dia langsung mengatakan apa yang dia ketahui tanpa menyembunyikannya. "Baiklah, saya akan pergi ke sana dan bermain." Ketika Su Xiao mendengar kata-kata pelayan itu, dia langsung kehilangan kesabaran ketika melihat kerumunan di sekitarnya.
Lalu ia mengambil keripik di tangannya dan berdiri. Dengan santai mengulurkan tangan kepada pelayan, berkata ringan, "Tips untukmu." Setelah itu, Su Xiao pergi ke tempat lain. Di tempat-tempat seperti Las Vegas, pelayan biasanya diberi tip, tetapi jarang Su Xiao memberi tip kepada pelayan tanpa bersenang-senang. "Tuan." Pelayan itu melihat keripik ungu tua di telapak tangannya dan langsung memanggil dengan penuh semangat. Namun, ketika pelayan itu mendongak ke arah Su Xiao, ia tidak melihat Su Xiao, yang membuatnya kecewa. Kemudian, pelayan itu memegang erat keping ungu tua di tangannya, mengabaikan pekerjaannya, dan langsung menukarnya. Su Xiao tentu saja tidak menghiraukan ide pelayan itu. Setelah berkeliling, ia akhirnya berhenti di sebuah tempat untuk bermain dadu, yaitu menebak ukuran dadu. Sue melihatnya sambil tersenyum. Di tengah keramaian orang-orang di sekitarnya, ia kehilangan satu keping secara acak. Kali ini, Su Xiao tertawa untuk belajar dari pengalaman sebelumnya, tidak memasukkan semua keping, melainkan hanya kehilangan satu keping. Namun, keping ungu tua Su Xiao, yang terbalut dalam keping putih dan kuning, tetap sangat menarik perhatian. "Apakah itu taruhan Anda, Tuan?" Utusan di meja ini, melihat keping mana yang ditertawakan Su, wajahnya menjadi memesona, dan ia bertanya dengan penuh semangat. Dan orang-orang di sebelahnya juga fokus pada Su Xiao, dan ingin melihat siapa yang memasang taruhan sebesar itu. "Nah, itu saya," kata Su sambil tersenyum. "Bagus. Aku pasti akan pergi. Aku akan bertaruh besar dan kecil." Setelah melihat Su Xiao bertaruh, pelayan itu berkata dengan wajah gembira. Su Xiao dengan santai meletakkan keping-keping itu di posisi kecil, lalu dengan tenang menatap tangan besi pelayan. Besar. Di tengah kegembiraan kerumunan, angka tangan besi itu adalah 10. Dari dua ukuran dadu, 1:6 kecil dan 7:12 besar. Su Xiao melihat angka itu, dan tidak ada perubahan di wajahnya. Di sebuah kesempatan, Su Xiao juga meletakkan keping ungu tua di posisi kecil. Besar, besar, kecil, kecil, pasti kecil. Suara di sekitar terdengar, orang-orang tampak bersemangat, berteriak. Ketika Su Xiao mendengar ini, ia sedikit bosan. Melihat keping-keping di kartu, ia tidak banyak bicara. Besar. Wow. Mendengar suara pembuka itu lagi, ekspresi orang-orang tampak bersemangat. Bab 475. Melihat hasilnya, Su Xiao tidak terkejut. Ia memandang hasilnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah orang yang kehilangan jutaan dolar sekaligus itu bukanlah dirinya sendiri. Pelayan itu menatap Su Xiao yang begitu tenang hingga tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Tuan, mau lanjut?" Pelayan itu bingung harus berkata apa tentang nasib buruk Su Xiao. Dengan metode perjudian mereka, bahkan jika mereka menebak secara acak, 3 atau 4 orang pasti menang. Bahkan orang yang paling sial pun tidak akan selalu kalah. Namun, Su Xiao berjudi 10 kali berturut-turut, tetapi tidak pernah menang, yang membuat para pelayan ragu apakah Su Xiao telah melakukan sesuatu. Yang paling ia khawatirkan adalah Su Xiao. Melihat situasi ini, ia akhirnya kembali mencari masalah di kota perjudian mereka. Dengan tangan besar Su Xiao, tampaknya ia bukan orang biasa. Lagi pula, meskipun ia orang kaya, ia masih bisa tetap tenang setelah jutaan orang tersesat. Terlebih lagi, untuk menarik lebih banyak penjudi, kota perjudian biasanya menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak. Bagaimanapun, menang berarti membiarkan para tamu menang. Kalau tidak, siapa yang mau terus berjudi di sini? Sudah cukup. Su Xiao memandangi sisa keping di tangannya dan merasa depresi. Meskipun uang 1.000.000 yuan ini tidak berarti apa-apa bagi Su Xiao. Namun, setiap taruhan pasti akan kalah, tetapi Su Xiao merasa sangat tidak senang. Jika bukan karena pemeriksaan Su Xiao, pelayan itu tidak akan melakukan apapun. Saya khawatir Su Xiao akan berpikir bahwa ini adalah kota judi Bangkok, dan ini khusus untuknya. Su Xiao akhirnya mengambil 2 keping dan pergi ke tempat lain untuk bermain. Dan kemudian keping terakhir habis. Mengetahui bahwa ia akan kalah, Su Xiao tidak tertarik berjudi. Alasan mengapa para penjudi ini terpesona oleh jenis perjudian ini, dan bahkan kehilangan uang mereka, adalah karena mereka selalu memiliki gagasan bahwa mereka akan menang. Bahkan di awal, mereka telah menang sedikit atau banyak. Hal ini membuat mereka merasa sangat gembira dan puas, dan kemudian mereka menjadi kecanduan dengan rasa ini. Tetapi jika Anda terus-menerus kalah, Anda tidak akan menyukai hal seperti ini. Dan pergerakan Su Xiao di kota judi segera diketahui oleh pria gemuk keemasan itu. Atau haruskah kita bermain judi? Di sisi Zheng Hua, mendengar pesan dari tangan Jin Pangzi, sebuah ide langsung muncul. Tidak, dalam hal kekuatan, seharusnya kekuatan kedua belah pihak. Saya khawatir mereka tidak mau berjudi. Petik 2. Setelah mendengar situasi Su Xiao bahwa ia akan kalah dalam setiap pertaruhan, Jin Pangzi tidak ingin bertaruh. Dengan cara ini, mereka akan memiliki jaminan untuk memenangkan pertaruhan.
Meskipun Jin Pangzi tidak ingin membuat dendam dengan King Bang dengan gegabah, dia tidak ingin menyerah begitu saja di bawah tuntutan Su Xiao yang berulang-ulang. Lagi pula, jika kompetisi itu asal-asalan, aliansi Laut Cina Selatan akan kalah langsung. Jika Jin Pangzi melakukan ini, geng, yang baru saja berkumpul, akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, setelah mengetahui apa yang disebut aturan Su Xiao, Jin Pangzi memutuskan untuk memenangkan permainan. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan dan bencana yang tak terbayangkan bagi aliansi Laut Cina Selatan. Tetapi dalam hal kekuatan pribadi, aliansi Laut Cina Selatan tidak dapat mengejar King Bang. Sebelumnya, mereka ingin mengakui kekalahan dan meminimalkan pengaruh berbagai hal, tetapi Su Xiao menolak, yang membuat Jin Pang merasa kesal dengan masalah saat ini. Tapi Su Xiao tidak bilang isi kontesnya akan mati. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin menang? Lagi pula aku tidak bisa. Kata Zheng Hua dengan wajah tenang, seolah-olah dia tidak punya rasa malu saat merasa dirinya lebih rendah dari dirinya sendiri. Tidak satu pun dari ketiga orang itu yang bisa mengalahkanmu. Mendengar kata-kata Zheng Hua, Jin Pangzi cukup terkejut dan bertanya. Awalnya, dia berencana membiarkan Zheng Hua mengalahkan salah satu dari 3 lawan Su Xiao, dan 2 lainnya kalah. Setidaknya dalam 3 pertandingan, mereka menang 1 kali. Namun, mendengar kata-kata Zheng Hua, Jin Pang langsung harus memilih cara lain. Aku tidak bisa bertarung, tapi orang yang mereka pimpin, Su Xiao, masih sedikit mungkin. Mendengar kata-kata Zheng Hua, Jin Pangzi sudah putus asa, tetapi ketika mendengar kata-kata terakhir Zheng Hua, kepercayaan dirinya tiba-tiba kembali. Tanyanya cepat. Benarkah? Bisakah kau mengalahkan Su Xiao? Jin Pangzi tidak tahu seberapa kuat Su Xiao, tetapi ia tahu, sebagai pemimpin kelompok, kekuatan Su Xiao tidak akan terlalu lemah. Namun, dalam hati Jin Pangzi, ia berharap bisa mengalahkan Su Xiao dan Zheng Zheng sekali saja. Meski hanya sekali, itu bisa menjadi hal yang paling membanggakan bagi aliansi Laut Cina Selatan. Mungkin saja. Melihat ekspresi Jin Pang yang penuh harap, Zheng Hua tidak bisa mengatakan bahwa ia tidak memiliki banyak harapan. Namun, melihat ekspresi Jin Pang, Zheng Hua berpikir sejenak, lalu berkata kepadanya. Kemungkinannya kecil, tapi dilihat dari kekuatan Su Xiao, itu hanya sebuah terobosan, paling lama tidak lebih dari sebulan. Namun, terkadang, kekuatan spesifik belum tentu dilihat dari segi kultivasi, jadi kupikir mengalahkan Su Xiao itu mungkin saja. Zheng Hua dengan jujur menceritakan situasinya kepada Pang Zijin, sehingga Pang Zijin sebaiknya bersiap. Jika tidak, Zheng Hua tidak mau menanggung masalah yang tak terduga. Berapa peluang menang? Melihat ekspresi Zheng Hua saat ini, pikiran Pang Zijin mau tidak mau menjadi sedikit redup. Namun ia masih menyimpan harapan itu dan langsung menatap Zheng Hua dan bertanya. Kurang dari 30%. Zheng Hua berpikir sejenak, lalu memberi Jin Pang sebuah angka. Serendah itu. Mendengar kata-kata Zheng Hua, Pang Zijin langsung menatapnya dengan tak percaya dan bertanya. Awalnya, setelah melihat kata-kata Zheng Hua, Pang Zijin masih yakin bisa mencobanya. Namun, setelah mendengar kata-kata Zheng Hua, Jin Pangzi langsung kehilangan semangat untuk terus mengeksplorasi. Ini tidak rendah. Aku bahkan tidak punya nyali untuk menang melawan 2 lainnya. Mengenai kata-kata Jin Pang, Zheng Huadun sedikit tidak yakin. Namun, mengingat usianya, ia bahkan tidak bisa mengalahkan generasi yang lebih muda. Sungguh tidak pantas. Kalau begitu, aturan kompetisi kita akan diubah. Jin Pangzi tidak menghiraukan penjelasan Zheng Hua. Ia tidak ingin mengatakan apapun lagi tentang kata-kata Zheng Hua yang menipu dirinya sendiri. Baiklah, terserah kau saja. Kalau kau butuh aku, katakan saja. Zheng Hua juga tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk menggunakan otaknya. Karena itu, Zheng Hua terlalu malas untuk membicarakannya. Ia berencana untuk melihat bagaimana Jin Pangzi mengaturnya. Baiklah, aku tidak akan sopan kalau butuh kau. Jin Pangzi tidak akan gegabah mengganggu kompetisi, bagaimanapun juga, bagaimanapun caranya, Zheng Hua tetaplah kuat. Tanpa kekuatan Zheng Hua, apa yang disebut aliansi Laut Cina Selatan tidak akan terbentuk. Dapat dikatakan bahwa aliansi Laut Cina Selatan tidak dapat memiliki Jin Pang, atau menemukan pengganti lain, tetapi tidak dapat bertahan tanpa Zheng Hua. Kita harus tahu bahwa kemanapun kita pergi, kita hampir tidak dapat bertemu dengan mereka yang kuat di dunia. Tetapi Su Xiao tentu saja tidak tahu bahwa Jin Pangzi banyak memikirkan tindakan pencegahan dan metode penanganannya. Sekalipun dia tahu, saya khawatir dia tidak akan peduli. Jika kekuatannya sudah mencapai taraf tertentu, tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, untuk perjudian Su Xiao, itu sama sekali tidak berhasil. Bagaimanapun caranya, tidak ada jaminan kemenangannya. Kecuali Su Xiao secara langsung mengendalikan besarnya taruhan pelayan, hanya dengan cara itulah Su Xiao bisa menang. Namun, hasil ini, jelas bukan yang diinginkan Su Xiao.
Oleh karena itu, Su Xiao kehilangan minat berjudi. Kemudian, Su Xiao menghampiri Ye Qian yang penuh minat, dan mengamati perjudian Ye Qian. Meskipun Ye Qian tidak memiliki cara untuk memenangkan semua permainan seperti dewa penjudi, setidaknya Ye Qian dapat menjamin setidaknya 1 atau 2 dari 10 permainan akan menang. Oleh karena itu, Ye Qian juga merasa cukup tertarik berjudi. Ketika melihat Su Xiao datang dengan tenang, ia masih cukup penasaran. Bos, kenapa kau tidak ikut bermain? Mendengar kata-kata Ye Qian, orang-orang di sekitar langsung menatap Ye Qian dan Su Xiao, wajah mereka memerah. Ye Qian dan Su Xiao telah melakukan banyak hal. Aku khawatir tidak ada seorang pun di kasino yang tidak saling kenal. Itulah mengapa semua orang ingin bermain dengan mereka. Jangan main-main lagi. Pergi dan tanyakan pada Pang Zijin. Bagaimana diskusinya? Setelah diskusi, pilih hari untuk kompetisi. Su tersenyum dengan sedikit tidak sabar, membiarkan Ye Qian segera mengumpulkan ide untuk bermain, dan langsung berkata. Baiklah, bos, aku akan menghubungi Pang Zijin sekarang. Setelah itu, Ye Qian pergi untuk menghubungi Pang Zijin. Kemudian, Su Xiao dan yang lainnya kembali ke hotel dan berencana untuk beristirahat dengan baik. Besok mereka akan pergi. Setelah kembali ke hotel, Su Xiao melakukan latihan sederhana dan mendengar suara sistem di dalam hatinya. Sistem, apakah kamu sudah ditingkatkan? Su Xiao merasakan sistem di dalam hatinya terbangun, dan segera bertanya dengan sedikit bersemangat. Ya, tuan rumah, setelah peningkatan, fungsi sistem menjadi lebih sempurna. Apa yang baru? Su Xiao mendengar kata-kata sistem ini, dan langsung merasa sedikit bersemangat untuk bertanya. Ketika sistem itu menghilang, Su Xiao merasa lega, tetapi tidak lama setelah itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Bab 476. Sulit membayangkan hari-hari tanpa sistem. Ditambah lagi sistemnya akan ditingkatkan, Su Xiao mustahil diganggu. Dapatkan fitur baru, undian berhadiah. Undian berhadiah. Lebih tepatnya, seperti apa? Mendengar apa yang dikatakan sistem, Su Xiao langsung merasa sangat bersemangat. Namun, memikirkan karakteristik sistem, Su Xiao langsung tenang dan ingin melihat hal-hal baik apa yang muncul setelah sistem ditingkatkan. Fungsi undian berhadiah, refresh sekali sehari, konsumsi 100 poin pengetahuan setiap kali, hadiahnya termasuk buku keterampilan, seni bela diri, dan buku pengetahuan lainnya. Setelah mendengarkan pengenalan sistem, Su Xiao merenungkannya dengan saksama, lalu bertanya. Apakah tidak ada yang namanya harta karun? Su Xiao mengingat kembali, sepertinya sistem tidak memiliki hal seperti itu, membuat Su Xiao juga merasa tak berdaya. Namun, tiba-tiba, fungsi undian tambahan itu tidak memilikinya. Bagaimana mungkin Su Xiao bisa tenang? Sistem ini hanya memiliki energi pengetahuan non-entitas, tidak berisi semua hal berentitas. Menghadapi keluhan Su Xiao, sistem itu menjawab dengan tenang seperti biasa. Baiklah, aku akan ambil satu. Su Xiao mendengar kata-kata sistem, dan langsung tidak melanjutkan idenya. Dalam hal waktu yang dihabiskan bersama sistem itu jelas bukan orang yang akan mendengarkan pendapatnya sendiri. Sistem undian dimulai, menghabiskan 100 poin pengetahuan, dan undian dimulai. Ketika undian selesai, apakah kau ingin mengambil hadiahnya? Saat suara sistem mereda, Su Xiao mengangguk dan berkata tanpa ragu. Ekstrak. Tuan rumah memiliki 3 kesempatan untuk melihat melalui mata. Apakah kau ingin menggunakannya sekarang? Tidak, tidak sekarang. Mendengar ini, Su Xiao berkata sambil tersenyum. Kemudian, Su Xiao bertanya. Sistem, mata perspektif. Benda ini tidak ada sebelumnya, kan? Su Xiao ingat bahwa sistem itu memiliki semua jenis kemampuan teknis sebelumnya. Paling-paling, itu hanya membantunya meningkatkan prestasinya. Adapun yang disebut mata clairvoyance, kemampuan super ini tidak tersedia sebelum sistem. Itu yang ditambahkan setelah pembaruan sistem. Sistem terdengar setenang biasanya. Apalagi yang kau ingin aku lihat? Mendengar ini dari sistem, Su Xiao langsung bersemangat. Jelas bahwa setelah pembaruan sistem, Su Xiao terkejut dengan apa yang ditambahkan. Setelah Su Xiao selesai bercanda, sebuah panel sistem muncul di hadapan Su Xiao. Di panel sistem itu, semua informasi yang ada di dalam sistem ditampilkan. Melihat benda-benda di panel itu, Su Xiao tak kuasa menahan rasa gembira. Mata peramal, mata emas, mata bunga persik. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk bergumam sendiri tentang panel sistem itu. Tidak, ada beberapa mata di sistem ini. Apa tidak ada yang lain? Su Xiao melihat apa yang muncul di panel sistem. Semuanya tentang mata. Ia langsung bertanya dengan tak percaya. Ada ribuan Paul Dimal sistem. Tentu saja, bukan hanya mata. Tolong balik halamannya. Tentu saja, ada hal-hal lain. Suara pelan sistem itu berhenti sejenak, lalu berdering pelan. Saat itu, Su Xiao yang gelisah di dalam hatinya,
tentu saja tidak tertarik untuk memperhatikan gagasan tentang sistem itu. Atas instruksi sistem, Su Xiao memperhatikan ada dua tombol pembalik halaman di bagian bawah. Hanya pada panel sistem setinggi 2 meter saja, hal itu tidak menarik perhatian orang. Wajar saja jika Su Xiao mengabaikannya. Sistem, tidakkah menurutmu terlalu sulit untuk melihat kedua tombol di bawah ini? Melihat tombol pembalik halaman di kakinya, Su Xiao benar-benar tidak ingin berjongkok dan membaliknya, yang terlalu menguji kesabarannya. Ia tidak mengeluh tentang tawa Sue. Baru ketika Su Xiao berpikir bahwa sistem sekali lagi mengabaikan pendapatnya sendiri, dua tombol putih abu-abu pada panel sistem berubah menjadi merah terang, dan ukuran tombolnya pun bertambah 10 kali lipat. Melihat dua tombol yang begitu indah, Sue tertawa sejenak, dan ia bahkan tidak tahu bagaimana harus mengeluh. Jadi Su Xiao berkata langsung kepada sistem. Tidak bisakah kau meletakkan tombolnya di atas? Jangan letakkan di atas, letakkan saja di tengah agar aku bisa menekannya. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Setelah mendengar bahwa sistem terus-menerus menyesuaikan posisinya menurut pendapatnya sendiri, ia mengatakan apa yang paling ia inginkan. Benar. Melihat posisi tombol tersebut, Su Xiao akhirnya ditempatkan pada posisi di mana ia bisa mendapatkannya hanya dengan mengangkat tangannya. Su Xiao mengangguk puas. Kemudian, dengan perasaan seperti sedang melihat-lihat barang mewah, Su Xiao melihat-lihat barang-barang mahal tersebut. Dalam status Su Xiao saat ini, barang mewah bukanlah apa-apa. Namun dalam sistem, Su Xiao hanya bisa dianggap sebagai orang miskin. Karena Su Xiao sedih karena ia tidak mampu membeli apapun kecuali yang termurah. Itu adalah mata perspektif dari undian berhadiah. Meskipun hanya ada 3 kesempatan, ia membutuhkan 100.000 poin pengetahuan di mal sistem. Tahukah Anda? Hanya butuh 30.000 poin pengetahuan untuk meningkatkan kultivasi Su Xiao dari alam master ke alam Huafan. Lalu, kapan aku bisa membeli semua itu? Su Xiaowei menghela napas beberapa patah kata. Untungnya, Su Xiao menyadari bahwa semua hal tentang keterampilan dan pengetahuan sangat murah, tetapi kemampuan alami seperti clairvoyance, never forget, invisibility, dan sebagainya hampir 100.000 atau bahkan mahal, dan membutuhkan hampir 1 juta lagi. Hal ini membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Su Xiao langsung berhenti, teringat hal lain, dan bertanya cepat. Sistem, berapa banyak pengetahuan yang kumiliki sekarang? 3.348 poin kultivasi. Mendengar angka ini, Su Xiao sedikit terkejut. Ia ingat bahwa setelah ia meningkatkan kultivasinya, ia hanya memiliki lebih dari 300 poin pengetahuan. Sistem, ada apa? Tanya Su Xiao. Meskipun Su Xiao sangat senang dengan poin pengetahuan tambahan, ia tidak ingin memiliki poin pengetahuan lebih banyak, karena jika demikian, ia akan lebih mungkin kehilangan poin pengetahuan. Malam ini, sebelum pukul 9 atau 10, tuan rumah mendapat tatapan iri dari publik atas poin pengetahuan yang ia peroleh. Setelah mendengar hal ini dari sistem, Su Xiao merenungkan bahwa ketika ia berada di kasino sebelumnya, ia juga menerima tatapan iri dari orang lain. Saat itu, sistem masih dalam tahap promosi, jadi ia tidak memberitahu Su Xiao, jadi ia tidak tahu. Jadi, setelah mendengarkan penjelasan sistem, Su Xiao merasa lega. Maka, Su Xiao bersusah payah membaca semua hal di mal sistem dengan saksama. Ketika ia menemukan beberapa hal yang tidak ia pahami, Su Xiao pun meminta sistem untuk menjelaskannya. Pada akhirnya, Su Xiao tidak dapat melihat semua yang ada di mal. Su Xiao menggosok matanya yang lelah, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit putih, membiarkan matanya beristirahat. Su Xiao tidak menyangka bahwa setelah menerobos ke ranah Huafan, ia akan melihat bunga mata suatu hari nanti. Hal ini membuat Su Xiao menyadari betapa banyak hal yang ada di dalam mal sistem. Pada akhirnya, Su Xiao bahkan tidak ingin melihat panel sistem apapun, karena ia merasa mual saat melihatnya. Setelah Su Xiao menenangkan pikirannya, dia memikirkan mata perspektif yang dimilikinya sebelumnya dan bertanya. Sistem, seperti apa mata perspektif itu? Ceritakan padaku. Su Xiao tahu bahwa ia hanya punya 3 kesempatan untuk melihat melalui matanya, jadi ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Namun, Su Xiao juga ingin tahu seberapa kuat kemampuan ini. Pemiliknya bisa menggunakannya sekali untuk tahu seberapa kuatnya. Menghadapi permintaan Su Xiao, sistem tampak sangat tenang, sehingga Su Xiao bingung harus berkata apa. Sistem, di mana mata perspektif itu bisa digunakan? Setidaknya kau bisa menjelaskannya padaku. Meskipun sistem jelas-jelas menolaknya, Su Xiao tetap ingin mencoba, jika tidak, ia tak mau melakukannya. Silakan coba sendiri. Menghadapi permintaan Su Xiao, sistem tetap menolak tanpa ragu. Baiklah, sistem, kau menang. Menghadapi sistem, Su Xiao bingung harus berkata apa. Tiba-tiba, Su Xiao teringat sesuatu dan bertanya. Sistem, bisakah mata perspektif digunakan dalam perjudian? Seharusnya bisa melihat menembus kartu.
Su Xiao teringat perjudian yang belum pernah dimenangkannya sekalipun, yang membuatnya langsung mengajukan idenya. Ya, menghadapi Su Xiao yang terus-menerus terjerat, sistem akhirnya kalah, dan langsung memberi Su Xiao jawaban yang sangat positif. Bagus. Besok malam, aku akan coba lagi. Mata Su Xiao langsung berbinar. Menghadapi hal-hal seperti itu, Su Xiao tentu saja tidak ingin menyerah. Keesokan harinya, Su Xiao keluar dari kamar, berniat untuk keluar dan bersenang-senang, atau mencoba keterampilan baru yang baru saja ia kuasai. Saat itu, Ye Qian datang kepadanya. Setelah Ye Qian setuju untuk bergabung dengan geng hijau, dan Su Xiao hanya memiliki Ye Qian dan Chen Li di sisinya, Ye Qian mengambil alih segalanya di sekitar Su Xiao. Chen Li, di sisi lain, bertindak sebagai pengawal untuk melindungi Su Xiao, meskipun sebagian besar waktu, Su Xiao tidak membutuhkan perlindungan orang lain. Bos, si gemuk emas sudah menjawab. Alis Ye Qian berkerut, wajahnya agak muram, dan dia berkata kepada Su Xiao. Ceritakan padaku, kata Su sambil tersenyum tipis. Bab 477. Melihat raut wajah Ye Qian, Su Xiao tahu bahwa syarat yang diberikan oleh Pang Zijin tidak akan mudah. Su Xiao juga ingin tahu ide bagus apa yang bisa dipikirkan oleh orang-orang gemuk emas itu. Bos, orang-orang gemuk emas itu telah memberikan 3 persyaratan untuk kompetisi ini. Mendengar pertanyaan Su Xiao, Ye Qian langsung menjawab. Di permainan pertama, mereka meminta bos untuk bertanding dengan Zheng Hua. Di permainan kedua, mereka meminta bos untuk berjudi dengan Pang Zijin. Di permainan ketiga, mereka meminta bos untuk bertanding dengan kita bertiga. Setelah Ye Qian selesai, ia menatap Su Xiao dan menunggu jawaban Su Xiao. Jadi mereka mengenal kita dengan baik. Setelah mendengar 3 syarat ini, Su Xiao merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Sesuai permintaan Pang Zijin, ia jelas mengenal Su Xiao dan yang lainnya, dan bahkan tahu bahwa Su Xiao tidak pandai berjudi. Ya, janjikan mereka bahwa itu akan terjadi malam ini. Su tersenyum lalu setuju. Mendengar janji bahagia Su Xiao, Ye Qian ragu-ragu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana teknik perjudian Su Xiao, aku tahu teknik perjudian Su Xiao tidak akan terlalu bagus. Kalau tidak, si gendut emas itu tidak akan senang mengikuti 3 kontes seperti itu. Kau tahu, di kompetisi ketiga, mereka pasti akan menang. Di kompetisi pertama, dengan kekuatan Su Xiao, itu tidak akan menjadi masalah. Si gendut emas dan yang lainnya jelas ingin memenangkan permainan kedua. Dengan cara ini, wajah aliansi Laut Cina Selatan tidak akan sepenuhnya diinjak-injak oleh geng hijau. Jangan khawatir, aku yakin. Melihat tatapan ragu Ye Qian, Su Xiao berkata tanpa ragu. Tanpa apa yang disebut mata perspektif dan kemampuan Su Xiao untuk kalah dalam setiap taruhan, jelas mustahil untuk memenangkan permainan kedua. Tapi sekarang berbeda. Dengan perspektif, Su Xiao sangat bersemangat tentang perjudian. Baiklah, bos, aku akan kembali kepada mereka. Mendengar jawaban Su Xiao, Ye Qian tidak lagi ragu-ragu dan langsung setuju. Tak lama kemudian, Ye Qian memberikan jawabannya di sana. Pergilah dan istirahatlah yang cukup sekarang. Setelah mendapat balasan, Su Xiao berkata kepada Ye Qian tanpa mempedulikannya. Melihat Su Xiao seperti ini, Ye Qian pun memberikan informasi lebih lanjut tentang kompetisi malam itu. Malam harinya, Su Xiaosan sekali lagi datang ke kota judi Bangkok. Penampilannya yang meriah dan luar biasa kali ini sangat berbeda dengan penampilan semalam. Kota perjudian malam ini tampak sangat sepi. Tuan Su, silakan. Setelah 3 orang turun dari mobil, tubuh Jin Pangdundun menghampiri dan menyapa Su sambil tersenyum. Silakan. Su Xiao dengan santai mengamati situasi di sekitarnya, mengangguk kecil kepada pria gemuk itu. Kemudian ia masuk dengan wajah tenang. Tidak ada orang lain malam ini. Setelah memasuki aula, Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa situasi di aula benar-benar berbeda dari tadi malam. Awalnya, ada berbagai macam meja dan mesin di aula, tetapi sekarang tidak ada satupun. Hanya tersisa meja uji coba besar dan meja judi, dan semuanya hilang. Untuk kompetisi malam ini, kita harus menyediakan tempat untuknya. Menghadapi keraguan Su Xiao, pria gemuk itu berkata dengan gembira. Seolah-olah ia tidak ada hubungannya dengan kerugian yang dialami sehari setelah kasino Bangkok tutup. Tetapi semua orang tahu bahwa omset harian kota judi Bangkok paling banyak bisa mencapai puluhan juta. Jin Pangzi begitu gembira menutup pintu, yang mengejutkan Su Xiao. Tetapi menutup pintu adalah urusan Jin Pangzi, yang tidak ada hubungannya dengan Su Xiao. Karena itu, Su Xiao tidak melanjutkan bertanya. Silakan. Pang Zijin kemudian menyapa Su Xiao dan mereka bertiga ke 3 kursi berhias di sebelah kiri. Bagus. Su Xiao mengangguk santai dan duduk di kursi. Ketika Su Xiao duduk, ia langsung merasakan tatapan banyak orang. Kemudian, Su Xiao sedikit mendongak dan menatap ruangan tertutup di lantai atas. Pada saat ini,
Ye Qian juga berkata dengan suara rendah dengan wajah tidak senang kepada Su Xiao. Bos, ada banyak orang di lantai atas, dan status mereka tidak rendah di Asia Tenggara. Ye Qian dipenuhi amarah. Ia sangat tidak puas dengan tindakan Pang Zijin dan yang lainnya. Apakah mereka memperlakukan Su seperti monyet? Bahkan membiarkan orang-orang diam-diam mengamati di lantai atas. Hal semacam ini, jangan katakan bahkan jika mereka tiba-tiba masih melakukannya dengan terang-terangan. Aku tahu. Wajah Sue sedikit tidak senang. Meskipun ia tidak keberatan orang-orang menonton pertandingannya, bagaimanapun juga, ada lebih banyak orang yang menonton, yang merupakan cara yang lebih baik bagi Su Xiao untuk mendapatkan pengetahuan. Namun, ini bukan berarti Su Xiao akan menoleransi perilaku Jin Pangzi dan yang lainnya, yang merupakan penghinaan terang-terangan terhadap mereka. Jin Pang, kemarilah. Su tersenyum tenang, dengan sedikit jejak orang yang tidak berani menatap langsung ke arah martabatnya, menatap pria gemuk itu dengan ringan, biarkan pria gemuk itu segera merasakan tekanan besar. Sebagai bos kota perjudian Bangkok, Jin Pangzi belum pernah berhubungan dengan beberapa seniman bela diri. Bahkan ia pernah berhubungan dengan orang-orang kuat seperti Zheng Hua. Namun, hal itu tidak memberinya terlalu banyak tekanan. Menurutnya, orang-orang ini memang seperti itu. Mereka hanya sedikit lebih kuat. Namun, saat ini, tatapan mata Su Xiao yang dalam dan wajah Su Xiao yang tersenyum membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Ia seperti bayi yang baru lahir, dan ia merasa gemetar di hadapan harimau yang ganas itu. Ada apa? Merasakan momentum Su Xiao, Zheng Hua segera menghampiri Jin Pang dan membagi tekanannya. Setelah tekanan itu hilang, Jin Pang merasa lega, dan kakinya tanpa sadar menjadi lunak, yang membuatnya merasa sangat malu. Di atas, siapa itu? Tatapan Su Xiao tenang, tetapi dengan tekanan yang luar biasa, ia diam-diam menatap Jin Pangzi dan yang lainnya, yang membuat Zheng Hua bahkan tidak berani minum. Su Xiao menatap langsung ke arah mereka. Mereka semua dari aliansi Laut Cina Selatan. Ada apa? Zheng Hua menatap Su Xiao dengan wajah bingung dan tidak mengerti mengapa Su Xiao tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Karena mereka semua dari aliansi Laut Cina Selatan, mengapa mereka bersembunyi di lantai atas? Su Xiao tidak mempercayai kata-kata Zheng Hua. Begitu mendengarnya, ia tahu bahwa itu hanyalah basa-basi Jin Pang. Kekuatan dan bakat Zheng Hua memang tidak buruk, tetapi ia sedikit lebih buruk dalam berurusan dengan orang lain. Yah, mereka ingin tetap di atas sana, kan? Zheng Hua tidak tahu mengapa Su Xiao terus mengganggunya dengan pertanyaan ini, dan langsung bertanya dengan wajah bingung. Mereka turun saja, atau aku sendiri yang akan memanggil mereka. Su Xiao mengabaikan kebingungan Zheng Hua. Dengan tatapan tenang, ia menatap Jin Pang dengan tekanan yang tak terhingga, yang membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa di ruangan yang hangat dan nyaman itu. Tidak, aku akan segera mengundang mereka turun. Bagaimana mungkin Jin Pangzi tidak mengerti arti kata-kata Su Xiao? Selain itu, Su Xiao membuatnya merasa sangat berbahaya, yang membuat Jin Pang langsung tidak berani membantah maksud Su Xiao dan langsung setuju. Bagus. Aku tidak ingin ada yang menatapku seperti monyet. Menghadapi jawaban Jin Pangzi, Su Xiao hanya berkata dengan tenang. Namun, kata-kata Su Xiao yang tampak tenang membuat langkah Jin Pang melunak, dan ia bahkan tidak berani berbalik dan pergi. Setelah Jin Pangzi pergi, Zheng Hua masih belum mengerti hubungan mereka. Namun, baik Pangzi Jin maupun Su Xiao tidak mau menjelaskan kepadanya. Bos, apa kau ingin memberinya pelajaran? Ye Qian menatap pria gemuk kemasan itu, yang juga membawa beberapa helai sutra. 3 materi kompetisi yang diajukan Jin Pangzi sebelumnya telah sangat mengurangi kesan Ye Qian terhadapnya. Dengan tindakannya hari ini, Ye Qian langsung membenci Jin Pangzi. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Su Xiao tidak sopan. Dia berani melakukan hal seperti itu. Jadi mengapa Su Xiao harus terlalu mempermalukannya? Sesaat kemudian, wajah Jin Pangzi menjadi buruk dan dia turun bersama beberapa orang. Dari wajah Jin Pang saat ini, kita bisa melihat betapa besar pengorbanannya untuk membuat orang-orang ini memilih. Tapi bukan ini yang Su Xiao pedulikan. Dia hanya peduli jika semua orang turun. Kemudian, Su Xiao Shenyan naik ke atas dan melihat tidak banyak orang yang tidak penting di sana. Wajahnya tampak sedikit lebih baik, tetapi Su Xiao tidak terlihat terlalu senang ketika menghadapi Jin Pangzi dan yang lainnya. Ketika Jin Pangzi mendatangi Su Xiao dan yang lainnya, wajah Jin Pangzi telah kembali tenang. Saat berhadapan dengan Su Xiao dan yang lainnya, ia masih merasa hangat. Mulai sekarang, dalam menghadapi situasi seperti itu, Su Xiao yang malas dan terlalu banyak berbohong langsung berkata terus terang. Baik, Tuan Su, silakan lewat sini. Jin Pangzi awalnya ingin memperkenalkan orang-orang itu kepada Su Xiao, tetapi melihat penampilan Su Xiao, Jin Pangzi langsung mengurungkan niat untuk memperkenalkan mereka. Saat ini, Su Xiao sedang dalam suasana hati yang buruk, dan sepertinya tidak mudah untuk memprovokasi.
Bagaimana mungkin Su Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan Jin Pang? Namun, Su Xiao awalnya ingin menunjukkan sedikit harga diri kepada Jin Pang. Bagaimanapun, mereka tiba-tiba datang untuk bermain. Namun, di bawah provokasi Jin Pang yang berulang kali, Su Xiao kehilangan kesabaran dan perasaannya terhadap Jin Pang. Baiklah. Su Xiao mengangguk dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju pusat aula. Bagi orang-orang di sekitarnya, Su Xiao tersenyum seolah tidak melihatnya, lalu dengan tenang berjalan ke tengah. Hal semacam ini, bagi Su Xiao, sebenarnya tidak terlalu dipedulikan, setidaknya menurut pengalaman hidup Su Xiao, hal-hal ini sudah dianggap sebagai kebiasaan. Bab 478. Su Xiao tidak ingin memperhatikan orang-orang yang tidak penting, tetapi bukan berarti mereka tidak akan datang kepadanya. Tepat ketika Su Xiao tiba di posisi tengah, seorang pria berjas formal menghampirinya. "Halo, Tuan Su, saya pemilik gerbang Jinhai." Tanpa menunggu pria itu selesai berbicara, Su Xiao langsung berjalan dari sisi lain, tanpa ragu-ragu memikirkan pendapat orang lain. "Ayo pergi." Su Xiao pergi ke tengah panggung, melihat ke arah panggung uji coba yang sederhana, dan mengangguk kepada Jin Pang. Melihat ekspresi Su Xiao yang tenang dan penuh wibawa, Jin Pangzi menatap wajah buruk pria yang diabaikan Su Xiao. Ia langsung merasa tak berdaya. Kemudian, Jin Pangzi segera menghampiri Su Xiao dan memperkenalkannya dengan tulus. "Tuan Su, ini arena yang telah kita persiapkan dengan matang, bukan?" Menghadapi penolakan Su Xiao yang berulang kali, Jin Pang tentu saja tidak ingin menjatuhkan wajahnya ke tanah seperti ini. Ia langsung menatap Su Xiao dengan sedikit provokasi. Dia ingin melihat apa yang dimiliki Su Xiao. Dia berani mengatakannya. "Tidak apa-apa, tapi terlalu rapuh." Su Xiao tentu saja menyadari provokasi Jin Pangzi, tetapi dia tidak memengaruhi rencananya untuk hal-hal ini. Ketika Jin Pangzi mendengar kata-kata Su Xiao, dia langsung merasa sakit kepala, karena dia tidak tahu bagaimana mengikuti kata-kata Su Xiao. Zheng Hua, di sisi lain, sama sekali tidak mengerti maksud beberapa orang, dan langsung bertanya dengan sedikit bingung. "Ada apa? Arena ini tidak bagus. Aku akan coba." Setelah itu, Zheng Hua segera melangkah maju dan ingin mencoba kualitas arena tantangan. "Zheng Hua, apa yang kau lakukan?" Melihat tindakan Zheng Hua, Jin Pangzi segera memanggil. "Aku hanya mencoba." Zheng Hua yang cukup bingung menoleh ke arah pria gemuk itu, tidak mengerti mengapa pria gemuk itu tiba-tiba bereaksi begitu keras. "Jangan bergerak." Ketika Jin Pangzi melihat tatapan Zheng Hua, dia langsung menyesal telah membiarkan Zheng Hua menjadi pemimpin aliansi Laut Cina Selatan. Untung saja dia tidak membuat masalah untuk dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Zheng Hua yang terus terang, Jin Pang langsung menghela napas dan menoleh ke arah Su Xiao. Namun, melihat Su tersenyum, menatap Jin Fat tiba-tiba merasa tertekan. "Bos Su, kenapa kita tidak mulai saja kompetisinya?" Pria gemuk emas itu sekarang hanya ingin mengakhiri tindakan konyol ini secepat mungkin, dan kemudian membiarkan semuanya kembali seperti semula. Namun, menghadapi pertanyaan Pang Zijin, Su Xiao sama seperti menghadapi mantan pemilik Jin Haimen, dan langsung mengabaikannya. "Ketua Zheng, bisakah kita mulai sekarang?" Ia menoleh ke Zheng Hua dan bertanya. Mendengar pertanyaan Su Xiao, Zheng Hua dan menatap Su Xiao dengan wajah bingung dan bertanya. "Ah, kau bertanya padaku?" Zheng Hua Dun tertegun oleh panggilan Su Xiao. Setelah beberapa saat, Zheng Hua ingat bahwa ia tampaknya adalah pemimpin aliansi Laut Cina Selatan, dan Su Xiao sedang berbicara sendiri. Setelah kembali kepada Tuhan, Su Xiao dengan cepat berkata, "Baiklah, bagus untuk memulai sekarang. Mulai lebih awal dan selesaikan lebih awal." Zheng Hua tidak tahu apakah ia merasa bahwa suasana di tempat kejadian agak aneh dan bercanda dengan santai. Namun, selain senyum malunya di sana, tatapan orang lain berbeda. Pertanyaan Su Xiao dan pertanyaan Pang Zijin adalah hal yang sama. Namun, pertanyaan langsung Su Xiao kepada Zheng Hua membuat Pang Zijin merasa sangat tidak puas. Aliansi Laut Cina Selatan awalnya dipromosikan oleh Pang Zijin. Jika tidak, kekuatan Pang Zijin terlalu rendah untuk menanggung seluruh aliansi Laut Cina Selatan. Saya khawatir Zheng Hua tidak akan menjadi pemimpin aliansi. Awalnya, Pang Zijin memilih Zheng Hua karena Zheng Hua relatif sederhana. Dia tidak peduli dengan apapun kecuali seni bela diri, jadi dia memilihnya. Meskipun terkadang perilaku Zheng Hua membuat Pang Zijin merasa sangat sulit diterima, sebagian besar waktu, Pang Zijin sangat puas dengan Zheng Hua. Namun, bukan berarti Pang Zijin tidak memiliki ketidakpuasan dengan posisi Zheng Hua. Hanya saja dia pandai menyembunyikan emosinya. Selain itu, dia tidak pernah gegabah mencampuri urusan aliansi Laut Cina Selatan. Namun, kali ini melihat Su Xiao langsung bertanya kepada Zheng Hua, dan Zheng Hua bahkan langsung menjawab, membuat Pang Zijin langsung memiliki ketidakpuasan yang kuat. Tetapi baik Zheng Hua maupun Su Xiao, mereka tidak memiliki keraguan tentang ide-ide Pang Zijin.
Baiklah, Bos Su, silakan. Di tengah-tengah lemak keemasan yang kusut, Zheng Hua dengan lugas berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum. Silakan, Ketua Zheng. Su Xiao juga berkata dengan sopan kepada Zheng Hua. Su Xiao juga sangat menyayangi Zheng Hua. Sayang sekali mereka berada di posisi yang berbeda. Aku khawatir mereka tidak bisa berteman dan berdiskusi tentang seni bela diri. Namun, meskipun itu hanya pertarungan dengan Zheng Hua, itu sudah membuat Su Xiao cukup senang. Karena itu, Su Xiao tidak banyak bicara tentang pria gemuk keemasan yang berkontribusi pada semua ini. Kemudian, mereka langsung menuju arena tantangan. Bos Su, medannya terbatas. Bagaimana kalau kita berhenti di titik itu? Meskipun Zheng Hua tidak berhasil, dia tahu semua hal yang perlu diketahui, dan dia tahu betapa sederhananya platform kompetisi mereka saat ini. Zheng Hua juga tahu betul tentang kekuatan penghancur para pemain kuat di Huafan. Jika mereka dibiarkan bertarung bebas, saya khawatir seluruh kota perjudian Bangkok tidak akan cukup untuk mereka. Karena itu, Zheng Hua akan mengajukan usulan seperti itu. Yah, itu hanya untuk kenyamanan komunikasi. Su Xiao mengangguk setuju atas usulan Zheng Hua, jelas dia tahu betapa hebatnya kekuatan penghancur mereka. Kemudian, ketika Su Xiao dan Zheng Hua berhasil berdiri di arena tantangan, penampilan Su Xiao yang semula santai tiba-tiba berubah. Dia menatap Zheng Hua dengan tatapan penuh kekuatan, bahkan membuat orang tidak berani menatapnya langsung. Namun, melihat penampilan Su Xiao, Zheng Huafei tidak merasa takut. Sebaliknya, dia sedikit bingung dan menjadi bersemangat. Aku ingin melihat seberapa hebat dirimu. Zheng Hua dengan sedikit provokasi, menatap Su Xiao sambil tersenyum. Saat suara itu jatuh, tubuh Zheng Hua berputar sejenak, hanya menyisakan sisa-sisa di tempatnya. Kemudian, ketika Zheng Hua muncul lagi, dia tidak jauh dari Su Xiao. Ketika Zheng Hua melakukan beberapa gerakan, Su Xiao tidak menunggu untuk mati, dan segera bergegas ke Zheng Hua. Jari-jari Su Xiao bergetar sedikit, dan zenyuan yang tebal tumpah dari jari-jarinya dan langsung menuju Zheng Hua. Seperti gerimis, tindakan Zheng Hua segera diblokir oleh Qi yang subur. Dalam menghadapi serangan ganas Su Xiao, tindakan Zheng Hua segera terhenti. Tetapi Zheng Hua tidak mau dihentikan dengan cara ini, jadi dia segera menamparkan Su Xiao. Di antara angin telapak tangan, dengan udara kuning muda, bertahan di telapak tangan, tangan biasa Zheng Hua, mengandung napas yang kuat. Melihat tangan Zheng Hua, Su Xiao tidak berani menyentuh pihak lain secara langsung. Dia segera berbalik dan mengabaikan tangan Zheng Hua yang kasar. Kemudian Su Xiao membalikkan tangannya dan langsung menuju Zheng Hua. Dalam sekejap mata, Su Xiao dan Zheng Hua melancarkan puluhan gerakan. Semakin cepat aksi mereka berdua, pada awalnya, orang lain samar-samar bisa melihat aksi mereka. Pada akhirnya, kecuali Ye Qian dan Chen Li, yang juga merupakan anggota Huafan Jingqiang, yang lain hanya melihat dua sosok samar. Di atas panggung, mereka seperti angin sepoi-sepoi, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok mereka. Bahkan pagar di sekitar arena tantangan, yang digunakan untuk mengisolasi penonton di bawah arena, perlahan-lahan hancur setelah pertempuran antara keduanya. Meskipun Jin Pangzi tidak tahu mengapa Su Xiao berbicara tentang masalah platform kompetisi, melihat situasi di sekitar platform kompetisi saat ini, Jin Pangzi langsung merasakan kekuatannya, terkadang itu benar-benar hal yang tak terlukiskan. Tidak peduli berapa banyak rencana brilian yang ada, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Dan ini juga membuat Jin Pang merasakan ledakan ketakutan dan kegelisahan. Yang dia singgung adalah manusia yang tak terlukiskan. Melihat kedua pria di lapangan, sebuah ide konyol tiba-tiba muncul di hati Jin Pang. Tetapi tanpa menunggu Jin Pangzi untuk melaksanakan ide itu, dia melihat anak buah Su Xiao, Ye Qian, tiba-tiba melihat ke arah mereka. Mata yang dalam tanpa dasar, diam-diam melihat diri mereka sendiri, seolah-olah semua ide mereka telah terlihat di mata orang ini. Perasaan ini dilihat melalui, dia belum memilikinya selama bertahun-tahun, dan Jin Pang segera menyatukan pikirannya sepenuhnya. Segera, situasi di lapangan dari awal lem hingga akhir yang jelas. Pada awalnya, Su Xiao dan Zheng Hua bertarung secara seimbang. Namun, tidak lama kemudian, Zheng Hua merasa bahwa kekuatan Su Xiao perlahan membaik. Tingkat peningkatannya tidak jelas, tetapi Zheng Hua, yang melawan Su Xiao, dapat merasakan bahwa tindakan Su Xiao lebih lembut dan nyaman. Pada awalnya, persepsi Su Xiao tentang ranah Huafan tidak terlalu menyeluruh, dan seni bela diri serta caranya pada tingkat ini tidak terlalu jelas. Su Xiao seperti ini juga membuat Zheng Hua melihat harapan untuk menang. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Su Xiao dapat bertarung dengan dirinya sendiri ke posisi yang sama bahkan jika dia menggunakan cara yang tidak dikenalnya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah pertumbuhan Su Xiao, yang membuat Zheng Hua merasa luar biasa. Karena itu, dalam menghadapi kekalahan terakhir, Zheng Hua juga berkata dengan jelas di dalam hatinya. Aku kalah. Setelah bertabrakan dengan telapak tangan Su Xiao,
tubuh Zheng Hua terdorong mundur puluhan langkah tanpa kendali. Bab 479. Zheng Hua segera menstabilkan tubuhnya dan menatap Su dengan senyum rumit. Terima kasih atas saranmu. Su Xiao tidak melanjutkan gerakannya, hanya berkata dengan ringan. Su Xiao juga sangat terharu dengan pertarungannya dengan Zheng Hua. Zheng Hua bukanlah petarung tangguh pertama Su Xiao. Namun, Su Xiao mengagumi kekuatan dan kemampuannya. Zheng Hua mungkin bukan pemimpin yang baik, tetapi ia jelas seorang petarung yang handal. Setia pada Wu, setia pada Tao. Mungkin yang dikejar Zheng Hua bukanlah Tao Yi, tetapi ia tidak dapat menyangkal puncak kultivasi Wushu. Setelah melihat kekuatan Zheng Hua, Su Xiao mengatakannya dengan tulus. Kita tidak bisa mengatakannya, kita hanya berkomunikasi. Melihat sikap Su Xiao, Zheng Hua juga menyadari beberapa hal yang tidak lazim darinya. Bahkan usia dan prestasi Su Xiao tidak sebaik dirinya, tetapi bakat dan kekuatan Su Xiao jauh lebih unggul daripada dirinya, yang tidak dapat disangkal oleh Su Xiao. Karena itu, setelah Zheng Hua menekan gas darah yang melonjak, ia segera berkata kepada Su Xiao. Kalau ada waktu, ayo kita bicarakan. Saran Su Xiao kepada Zheng Hua. Kali ini, baik Zheng Hua maupun Su Xiao, mereka tidak bertempur di Suangsing. Lagi pula, tidak ada cara untuk memenuhi kebutuhan mereka yang cukup untuk kondisi di sini. Karena itu, Su Xiao segera mengajukan undangan berikutnya kepada Zheng Hua. Baiklah, kita bicarakan nanti. Mendengar undangan Su Xiao, Zheng Hua langsung setuju tanpa ragu. Kali ini, kemajuan Su Xiao memang terlihat jelas, tetapi Zheng Hua bukannya tanpa hasil, setidaknya Zheng Hua juga memiliki banyak wawasan dalam penggunaan Yuan Real. Setelah mereka berdua menentukan waktu untuk pertukaran berikutnya, Zheng Hua bergegas pergi, berniat mencari tempat yang tenang dan merasakan kembali apa yang telah ia peroleh dari pertempuran itu. Zheng Hua, mau kemana? Namun, melihat kepergian Zheng Hua, Pang Zijin langsung berteriak ngeri. Kini, hanya Zheng Hua yang bisa melawan Su Xiao dan aliansi Laut Cina Selatan. Zheng Hua baru saja pergi. Apa yang terjadi dan bagaimana mereka menghadapinya? Namun, Zheng Hua sama sekali tidak menghiraukan panggilan Jin Pangzi. Setelah bertarung melawan Su Xiao, Zheng Hua juga tahu seperti apa Su Xiao. Selama mereka tidak terus-menerus mati, Su Xiao tidak akan mempermalukan mereka. Dan bahkan jika Su Xiao ingin mempermalukan mereka, sulit untuk melindungi mereka dengan kekuatan Zheng Hua. Jadi setelah memikirkan hal-hal ini, Zheng Hua pergi tanpa rasa bersalah. Setelah menunggu Zheng Hua pergi, Su Xiao menoleh ke arah pria gemuk emas yang cemas dan bertanya dengan lemah. Apakah sudah waktunya untuk memulai yang berikutnya? Mendengar pertanyaan Su Xiao, wajah Jin Pangzi tiba-tiba membeku. Ia juga tahu bahwa Su Xiao tidak akan melawan mereka tanpa alasan, tetapi jika Su Xiao kalah di tangannya sendiri dan ingin melawan dirinya sendiri, siapa yang bisa berkata apa-apa? Memikirkan Su Xiao yang selalu kalah dalam setiap taruhan, Jin Pangzi langsung menyesalinya, hingga akhirnya ia dan Su Xiao berjudi. Segera. Pria gemuk emas itu tersenyum kaku, menatap Su Xiao yang tersenyum, dan pada saat yang sama ia juga buru-buru mengatur orang-orang untuk menyenangkan Zheng Hua. Namun, rencana Jin Pangzi akhirnya gagal. Karena bagi Zheng Hua, tidak ada yang lebih penting daripada sentimen pasca perang. Selain itu, untuk intrik-intrik ini, Zheng Hua selalu sangat tidak disukai, apalagi terlibat, yang membuat Zheng Hua menghindarinya. Ketika Jin Pangzi tidak menunggu Zheng Hua lama-lama, ia harus duduk di meja judi bersama Su Xiao. Ketika Su Xiao duduk di meja judi, ia sama sekali tidak tertarik dengan wajah Jin Pang. Di saat yang sama, Su Xiao berkata kepada sistem dalam hati. Sistem, buka mata perspektif. Setelah itu, Su Xiao merasa bingung. Segalanya tampak lenyap di depan matanya, tetapi ia yakin matanya tidak bermasalah. Mata fluoroskopik menyala, tepat waktu, 10 jam. Mendengar kata-kata sistem ini, Su Xiao langsung penasaran dan bertanya. Sistem, jika kau membeli mata perspektif, berapa kali kau akan menggunakannya? Meskipun Su Xiao tidak memiliki cara untuk membeli mata perspektif sepenuhnya, hal ini tidak menghalangi Su Xiao untuk mengerti. Setelah pembelian penuh, mata ini dapat digunakan secara permanen, tak terbatas, dan tak terbatas. Jadi, maksudnya, aku hanya bisa menggunakan mataku selama 30 jam untuk 3 kali pemakaian ini. Setelah mendengarkan penjelasan sistem, Su Xiao tiba-tiba bertanya. Ya, tuan rumah. Setelah mengerti, Su Xiao langsung merasa kasihan. Awalnya, ia mengira waktu penggunaannya tak terbatas, tetapi ternyata hanya 10 jam. Tidak ada cara untuk membuat Su Xiao ingin melakukan apapun. Pada saat komunikasi antara Su Xiao dan sistem, kabut di depan mata Su Xiao berangsur-angsur menghilang, menghadirkan dunia yang sama sekali berbeda bagi Su Xiao. Menatap dunia di depannya, Su Xiao terkejut. Su Xiao merasa seolah-olah ia belum pernah mengenal dunia sejelas ini, yang membuatnya merasa sangat aneh. Tuan Su,
Melihat Su Xiao sudah lama terdiam, Jin Pang langsung merasakan panggilan aneh. Mendengar panggilan Jin Pang, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan menatap Jin Pang. Ia langsung melihat pemandangan yang membuat mata Jin Pang panas. Di balik setelan ramping dan sepatu kulit pria gemuk kemasan itu, ia mengenakan celana dalam merah, dan barang-barang di dalamnya sangat kecil. Ketika Su Xiao menatapnya, Jin Pang merasa telanjang, seolah-olah ia benar-benar terekspos di hadapan Su Xiao, yang membuat wajah Jin Pang terlihat sangat buruk. Sekilas melihat situasi pria gemuk kemasan itu, Su Xiao melihat ke arah yang paling ia khawatirkan. Ketika Su Xiao melihat kartu dan dadu di meja judi, ia menyadari bahwa ia benar-benar dapat melihat semuanya. Melihat pemandangan ini, Su Xiao langsung merasa lega dan memahami jalannya pertandingan dengan sempurna. Ayo pergi. Su Xiao dengan santai melompat dari pria gemuk kemasan itu, langsung mengalihkan pandangannya. Su Xiao lebih tertarik memandangi gadis-gadis yang berpakaian rapi daripada teringat bahwa nama Jin Pangzi sangat cocok. Oke, ayo. Deal. Jin Pangzi tidak merasa tidak puas dengan perilaku Su Xiao. Sebaliknya, ia merasa cukup beruntung. Setelah mengatakannya, Jin Pangzi segera menghentikan pelayan dan bertanya kepada Su sambil tersenyum. Tuan Su, Anda ingin berlomba dengan apa? Jin Pangzi memberi Su Xiao penjelasan umum tentang peralatan judi di atas meja, lalu membiarkan Su Xiao memilih. Sebagai pemilik kota judi Bangkok, kemampuan berjudi Jin Pangzi tentu saja tidak rendah. Awalnya, ia mengadu nasib dengan berjudi, dan kemudian menjadi seperti sekarang. Oleh karena itu, apapun jenis teknologi perjudiannya, Jin Pangzi menguasainya dengan baik. Bahkan untuk hal ini, Jin Pangzi dapat sepenuhnya membiarkan Su Xiao memilih. Setelah mendengar penjelasan Jin Pangzi, Su Xiao tidak ingin terlalu banyak berpikir, jadi ia dengan santai menunjuk dadu dan berkata, "Ini lebih besar dari ukurannya." Karena tidak pandai berjudi, Su Xiao tidak akan memaksakan diri melakukan hal yang tidak dikuasainya. Terlebih lagi, ia tidak berpikir bahwa setelah memiliki mata perspektif, ia bisa menjadi dewa judi. Karena itu, Su Xiao hanya memilih apa yang telah dimainkannya. Meskipun belum pernah menang, ia tetap tahu metode dan aturan bermainnya. Baiklah, dengarkan Tuan Su. Petik 2. Mendengar kata-kata Su Xiao, Jin Pangzi merasakan kegembiraan yang tersembunyi di hatinya. Su Xiao, yang ukuran tempat itu, menghasilkan hampir 10 juta bobot benda, tentu saja menyadarinya. Oleh karena itu, ia juga berpikir bahwa Su Xiao tidak mau terus bertarung dengan yang besar dan yang kecil, jadi wajar saja ia tidak akan memaksa Su Xiao untuk tersenyum. Bagaimana kalau nanti saja? Setelah pelayan memasukkan dua pewarna yang sudah diperiksa ke dalam ember besi buram, lalu setelah dikocok secara acak, ia meletakkannya di atas meja, tangan di atas meja, jauh dari ember besi. Melihat pemandangan ini, Su Xiao langsung mengemukakan pendapat. Bagaimana pendapatmu tentang Bos Su? Ceritakan padaku. Jin Pangzi tidak berpikir bahwa kemampuan berjudi Su Xiao dapat ditingkatkan pesat dalam satu malam, tetapi ia tidak gegabah menyetujui permintaan Su Xiao, melainkan bertanya. Mari kita tebak jumlah poin yang tepat, 3 kemenangan dalam 5 permainan. Bagaimana? Su Xiao kurang lebih tahu tentang beberapa metode bermain. Oleh karena itu, setelah mendapatkan bonus mata perspektif, Su Xiao tidak takut terlambat. Ya, masing-masing dari kita memberikan poin tertentu. Jika sama, kita menang. Jika kedua sisi berbeda, kita seri. Setelah 5 putaran, jika tidak ada pembagian, kita seri dalam permainan ini. Bagaimana hasilnya? Setelah Su Xiao mengusulkan metode perjudian yang berbeda, Jin Pangzi tidak keberatan, dan segera menambahkan celah yang tersisa pada metode perjudian Su Xiao. Baiklah, begitulah. Su Xiao tidak keberatan dengan kata-kata Jin Pang, dan mengangguk tanpa ragu. Kita tulis di 2 lembar kertas. Pria gemuk itu mengangguk santai kepada pelayan di dekatnya. Tak lama kemudian, seseorang mengeluarkan setumpuk kertas yang berbeda dan meletakkannya di samping mereka. Setelah Su Xiao menerima kertas itu, ia melihat ke dalam ember dengan santai dan menuliskan sebuah angka. Setelah menerima kertas itu, Jin Pangzi ragu sejenak dan menuliskan sebuah angka. Setelah keduanya menuliskan angka-angka tersebut, mereka meletakkan kertas itu di tengah. Bab 480. Setelah kedua sisi diperiksa, pria gemuk itu memberi tahu pelayan. Setelah menerima pesanan pria gemuk emas itu, pelayan segera membuka ember besi dengan hormat dan menunjukkan angka di atasnya. 3, 5, 8. Suara elegan pelayan bergema di ruangan itu. Setelah mendengar ini, pria gemuk itu menggelengkan kepala dan berkata, "Saya salah tebak." Setelah itu, Jin membuka kertas itu dan meletakkannya di atas meja. Kemudian pria gemuk itu menatap Su dan bertanya, "Bagaimana dengan tebakan Anda, Bos Su?" Jin Pangzi tampak bertanya dengan hormat, tetapi dengan sedikit gagasan untuk menonton permainan yang bagus, jelas juga memikirkan keterampilan berjudi Su Xiao, tentu saja tidak akan berpikir bahwa Su Xiao dapat menebak dengan benar.
Pukul 8, saya benar. Su Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan Jin Pang. Dia segera membuka kertas itu perlahan dan menyajikannya kepada semua orang. Melihat angka 8 di kertas Su Xiao, Jin Pangzi juga merasa bahwa semuanya di luar dugaannya, tetapi dia memaksakan senyum dan berkata, "Bos Su beruntung. Baguslah." Setelah itu, Jin Pang meremas kertas putih di tangannya dan melemparkannya ke samping. Jam 11. Benar. 3. Benar. Dalam 2 kalimat berikutnya, Su Xiao seperti dewa penjudi, dan tidak ada perbedaan dalam menebak angka. Dan pria gemuk emas itu tidak begitu beruntung, bukan hanya tidak menebak angka apapun, bahkan wajahnya juga menjadi sangat jelek. Lanjutkan. Sekali lagi, pria gemuk itu melemparkan kertas itu ke samping dan berteriak kepada pelayan. Lupakan saja. Tepat ketika pelayan itu hendak bertindak, Su Xiao berhenti. Aku tidak tahu apa maksud Bos Su. Mendengar Su Xiao berhenti, wajah Jin Pangzi sangat jelek. Dia bahkan berpikir apakah Su Xiao ingin mengejeknya atau tidak, dan bahkan tidak ingin melanjutkan berjudi. Dan Su Xiao sebenarnya tidak ingin berjudi, tetapi dia bukanlah alasan mengapa Jin Pang menebak. 3 dari 5. Sudah 3. Di bawah wajah jelek pria gemuk kemasan itu, Su berkata perlahan sambil tersenyum. Dan setelah Su Xiao mengatakan ini, wajah Jin Pang semakin jelek. Ya, 3 pertandingan. Pria gemuk kemasan itu penuh leng selama setengah menit, hanya perlahan di atas Tuhan, dengan sedikit luar biasa berkata. Aku kalah. Kata si gemuk emas dengan penuh ketidakrelaan dan tak percaya, untuk hasil seperti itu, si gemuk emas tidak pernah menyangka. Entah Su Xiao tiba-tiba menjadi penjudi handal, atau Jin Pangzi yang marah karena belum pernah menang, hasil yang sudah diraihnya tetaplah tidak bisa diubah. Melihat raut wajah Jin Pang yang tiba-tiba muram, Su Xiao pun merasa sedikit terintimidasi. Lagi pula, kemampuan clairvoyance adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang. Tentu saja, Jin Pang tidak akan tahu bahwa Su Xiao tiba-tiba memiliki kemampuan seperti itu. Kenapa kita tidak melakukannya lagi sesuai ukuran taruhan normal? Su Xiao langsung menanggapi usulan Jin Pangzi. Dengan hasil yang mudah didapat ini, Su Xiao pun merasa sedikit bosan, dan jelas tidak bisa menikmati kesenangan berjudi. Tidak, hasilnya sudah keluar. Kita kalah dalam aliansi Laut Cina Selatan. Pria gemuk kemasan itu mendengar usulan Su Xiao dan langsung berkata sambil menggertakkan gigi. Baiklah, baiklah. Su Xiao sama sekali tidak memperdulikan tatapan Jin Pang kali ini, bahkan ia tidak menatap mata Jin Pang. Aku tidak tahu bagaimana Tuan Su ingin kita mengakui kekalahan, mengunggahnya, atau mengunggahnya di internet. Pria gemuk itu berkata bahwa dia kalah, dan langsung merasa lega. Kemudian, ia benar-benar rileks dan berdiri, berniat untuk mulai memperjuangkan lebih banyak hak dan kepentingan bagi aliansi Laut Cina Selatan. Tidak lagi. Su Xiao ragu sejenak dan berkata kepada pria gemuk itu. Setelah Jin Pangzi mengakui kekalahannya, sistem di hati Su Xiao tiba-tiba berdering. Tugas telah selesai, dan poin pengetahuan telah dibagikan. Melihat pengetahuannya kembali memadai, Su Xiao tidak ingin terus-menerus mengusik aliansi Laut Cina Selatan. Dan organisasi-organisasi negara kepulauan, di bawah kendali Geng Hijau, tidak pernah bersatu. Oleh karena itu, setelah aliansi Laut Cina Selatan mengakui kekalahan, King Bang menjadi Raja Asia. Sekarang setelah ia mendapatkan apa yang diinginkannya, Su Xiao tentu saja tidak akan peduli dengan hal-hal lain, untuk menghindari orang-orang ini melompati tembok. Jin Pang tidak menyangka Su Xiao akhirnya memberikan jawaban yang membuatnya bingung harus berkata apa. Tidak. Melihat tatapan tercengang pria gemuk kemasan itu, Su Xiao langsung melontarkan sedikit candaan dan berkata. Apakah kau akan memberikan kompensasi untuk tanah itu? Aku tidak akan menolak jika aku mau. Su berkata dengan senyum setengah tulus bahwa King Bang tidak akan melepaskan Asia Tenggara. Namun, kekuatan Geng King saat ini belum sepenuhnya menguasai Tiongkok, dan wajar saja jika mereka tidak tega pergi ke Asia Tenggara. Namun, Jin Pangzi dan yang lainnya tidak mengetahui rencana Su Xiao. Mendengar kata-kata Su Xiao, mereka langsung berkata dengan gugup. Tidak, dan aliansi Laut Cina Selatan kita tidak ada yang bisa diganggu. Meskipun Su Xiao tampak mengatakannya dengan santai, Jin Pangzi dan yang lainnya tidak berani menganggap kata-kata Su Xiao sebagai ucapan santai. Ye Qian dan Chen Li tidak akan keberatan dengan keputusan Su Xiao. Jadi, setelah mendapatkan hasil yang diinginkannya, Su Xiao segera memutuskan untuk pergi. Ketika Su Xiao dan istrinya meninggalkan Bangkok, hari masih pagi. Sesampainya di pintu hotel, Su Xiao memandangi berbagai macam gadis di sepanjang jalan. Meskipun terkadang membuat Su Xiao merasa panas, hal itu juga membuatnya melihat banyak pemandangan indah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, mengingat masih memiliki 5 jam waktu luang, Su Xiao tidak tega kembali ke hotel seperti ini. Kalau begitu, bahkan Su Xiao pun akan merasa sia-sia. Paman Ye, tahukah Paman Ye apa yang lebih menarik di Asia Tenggara?
Su Xiao tidak begitu paham tentang hal-hal di Asia Tenggara. Dia hanya tidak tahu apakah Ye Qian dan istrinya sudah jelas. Mendengar pertanyaan Su Xiao, Ye Qian merenung sejenak, lalu hanya bisa menggelengkan kepala karena malu. Asia Tenggara tidak dihargai oleh Tiongkok, apalagi tempat lain. Chen Li, yang diam di samping Su Xiao, berkata ketika Su Xiao dan Chen Li berada dalam dilema. Bos Su bisa mencoba berjudi batu. Konon ada beberapa hal baik di sana. Hal baik. Mendengar pertanyaan Chen Li, Su Xiao langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal baik apa saja yang ada? Dari sudut pandang Ye Qian dan Chen Li, kita seharusnya tahu bahwa hal baik apa yang belum pernah kita lihat di dunia dan dapat dihargai oleh mereka adalah hal baik. Itu tidak akan pernah menjadi apapun. Giok terbaik, mengandung jejak kibawaan. Chen Lian berkata kepada Su Xiao dengan singkat. Kibawaan. Mendengar kata-kata Chen Li, Su Xiao dan istrinya sama-sama terkejut. Mereka tahu bahwa selain janin yang baru lahir, orang biasa tidak dapat mengandung kibawaan. Ada atau tidaknya kibawaan akan sangat berbeda bagi seorang praktisi. Sekalipun bakatnya biasa saja, selama ia mulai berlatih sejak usia dini, jalannya latihan tidak akan terlalu sulit. Dapat dibayangkan bahwa kibawaan memiliki pengaruh yang besar bagi seorang praktisi. Bisakah kibawaan dalam batu giok diserap? Su Xiao segera bertanya dengan nada serius. Jika kibawaan dapat diserap, meskipun hanya 1%, itu akan menjadi hal yang sangat menakjubkan bagi para praktisi dan seni bela diri. Chen Li menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan di bawah tatapan bingung Su Xiao. Ki alami dalam giok tidak dapat diserap, tetapi dapat dimurnikan. Mengenakannya di sisi tubuh masih memiliki beberapa efek pada latihan, tetapi tidak mengandung ki alami yang dipadatkan dari janin. Itu tidak buruk. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Li, Su Xiao merasa sedikit bingung, tetapi setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bos, ayo pergi ke toko giok. Melihat ekspresi Su Xiao, Ye Qian tahu bahwa Su Xiao pasti sangat tertarik pada giok, dan segera menyarankan. Sebaiknya kalian pergi ke Gunung Yusi. Kata Chen Li lagi, lalu menjelaskan kepada mereka. Setelah giok ditambang, para biksu harus mengujinya. Jika ada kibawaan, sebagian besar sudah ditemukan sejak lama. Sebaiknya kau pergi ke Gunung Giok yang belum ditambang. Di sana pasti akan ada panen yang baik. Chen Li menjelaskan apa yang ia ketahui dengan sangat rinci, lalu menunggu Su Xiao membuat pilihan. Lao Chen, bagaimana kau tahu begitu banyak? Ye Qian menatap Chen Li dengan ragu. Ye Qian belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, tetapi Chen Li mengetahuinya, yang membuatnya bingung. Mendengar ini, Chen Li berkata dengan senyum pahit. Aku berbeda darimu. Aku memasuki lembah Yaowan ketika aku masih seorang praktisi biasa dan mencapai tingkat master. Ketika aku baru saja berhasil, aku pergi ke toko giok untuk membantu mereka mengidentifikasi kibawaan. Sumber daya kultivasi pertamaku pada dasarnya didasarkan pada ini. Aku tidak memasuki lembah Yaowan sampai aku dihargai oleh Yao Lao. Chen Li tidak menyembunyikan identitasnya, jadi dia mengatakannya dengan terus terang. Meskipun Ye Qian bukan anggota langsung keluarga Ye, ia juga merupakan anggota kolateral. Setelah memeriksa bakat kultivasinya, ia telah berlatih di keluarga Ye. Meskipun sumber daya kultivasinya tidak sebaik keluarga Ye, sumber dayanya juga tidak sebaik keluarga Ye. Selain itu, bakatnya di kemudian hari muncul, sehingga tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, ia tidak pernah menyangka Chen Li akan melakukan hal seperti itu demi sumber daya kultivasi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.